Suara bang. Tepat setelah Fang Tianan memobilisasi kekuatan luar angkasa di tubuhnya dan mengedarkannya melalui formasi seluruh era kuno, dan menyerap energi luar angkasa yang tersisa dari sebelumnya kemanapun dia pergi. Formasi tempat Fang Tianan berada, seolah-olah energi baru, meledak tiba-tiba, dan cahaya yang bersinar dalam sekejap hampir membutakan mata Fang Tianan. Pada saat yang sama, prasasti hitam coklat di lautan kesadaran Fang Tianan juga tampaknya bereaksi, dan tiba-tiba bergetar. Ini, Fang Tianan bertanya-tanya, mungkin karena dia berada di dalam formasi, prasasti hitam coklat yang tersembunyi di lautan kesadarannya masih terselubung dalam formasi zaman kuno saat ini hukum. Dia selalu diganggu oleh formasi. Dari zaman kuno hingga saat ini, dia tidak pernah mendapatkan tulisan kebebasan berwarna hitam coklat, jadi dia secara alami menolak. Untungnya, hal itu direncanakan oleh Fang Tianan dan Ling Er. Proses memperoleh energi dari prasasti hitam coklat itu sangat singkat, dan segel pada prasasti hitam coklat yang dihancurkan Fang Tianan juga sangat halus. Jika tidak, hanya menilai dari energi yang bersinar dari formasi kuno dan reaksi terkait dari prasasti hitam coklat yang muncul pada saat ini, sangat mustahil bagi Fang Tianan dan Ling Er untuk memulai lagi, tertutup. Fang Tianan mau tidak mau diam-diam berpikir bahwa dia beruntung. Pada saat yang sama, Fang Tianan segera menggunakan energi yang diperoleh dari tubuhnya. Dia dengan cepat memindahkan tulisan coklat tua dari lautan kesadarannya. Bagi Fang Tianan, prasasti hitam itu ada di lautan kesadarannya, seperti bom yang tidak stabil, yang dapat mengancam nyawa Fang Tianan kapan saja. Hanya dengan menghapus prasasti coklat tua, Fang Tianan bisa bernapas lega. Namun, saat Fang Tianan merasakan ledakan kegembiraan, ideologi Ling Er muncul di lautan kesadaran Fang Tianan. Tapi ada gelombang fluktuasi. Ada apa? Fang Tianan bertanya dengan cepat. Kalau karena perpindahan tulisan hitam coklat. Akibatnya, Ling Er terluka atau terjadi kecelakaan lain, yang bukan merupakan situasi yang ingin dilihat oleh Fang Tianan. Hanya saja Ling Er ada saat ini. Tapi dia bahkan tidak punya tenaga untuk menjawab pertanyaan Fang Tianan. Benar-benar terjebak dalam fluktuasi yang tiada akhir. Fang Tianan hanya bisa belajar dari fluktuasi ini. Bedakan dengan cermat situasi seperti apa yang dialami Ling Er saat ini. Adapun fluktuasi energi ideologi Ling Er, untuk sementara waktu adalah situasi yang sangat rumit. Untuk sementara relatif tenang, seperti keadaan Ling Er, untuk beberapa saat berada di tengah badai yang kuat, dan untuk beberapa saat terasa seperti bunga hangat yang mekar. Fang Tianan merasa dia juga sedikit bingung. Tiba-tiba, lautan kesadaran Fang Tianan mengeluarkan ledakan kejutan. Dengan ideologi Ling Er sebagai pusatnya, lingkaran-lingkaran energi tiba-tiba menyebar ke segala arah. Jika sebelumnya sinar energi yang terpancar dari prasasti berwarna coklat tua itu merupakan pancaran satu demi satu, penuh dengan emosi yang intens, kini, cahaya yang terpancar dari ideologi Ling Er, bagaikan riak di air, sangat lembut dan teratur. Namun, saat ini, Fang Tianan masih belum bisa memastikan keselamatan Ling Er. Namun dalam sekejap, Fang Tianan sudah tidak menyadari lagi ideologi Ling Er, seolah Ling Er tiba-tiba menghilang dari lautan kesadaran Fang Tianan. Apakah Ling Er dalam bahaya, atau apakah Ling Er berhasil menyerap dan menggabungkan energi khusus? Fang Tianan merenung. Ideologi Ling Er menghilang di lautan kesadarannya, hanya ada dua kemungkinan. Kecuali Ling Er tertidur lelap lagi. Namun, meskipun Ling Er tertidur lelap, itu mungkin karena Ling Er mengonsumsi terlalu banyak untuk menyerap dan memadukan energi khusus yang baru saja diperolehnya, bukan? Selama Ling Er masih memiliki kemungkinan untuk bangun, maka penyerapan dan fusi energi khusus ini oleh Ling Er akan berhasil. Jika tidak, bahkan jika Ling Er menghadapi bahaya, dia setidaknya akan memberitahu Fang Tianan. Tidak, Fang Tianan tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Bagaimana jika krisis yang dihadapi Ling Er jauh di luar imajinasi Fang Tianan? Hal ini juga dapat menyebabkan situasi di mana Ling Er bahkan tidak punya waktu untuk mengucapkan selamat tinggal, bukan? Tanpa sadar, Fang Tianan membenamkan pikirannya ke dalam dantian tengahnya. Selama tungku alkimia yang diturunkan oleh orang tua Tianchan ditemukan di dalam tanda batas Zongdantian, itu akan dapat membuktikan apakah kesadaran Ling Er telah tertidur lelap atau telah hilang sama sekali. Tepat ketika pikiran Fang Tianan hendak memasuki kartu batas Zongdantian, sebuah suara lemah sepertinya terngiang langsung di telinga Fang Tianan keluar dari formasi ini dengan cepat, jika tidak, kami tidak akan bisa keluar lagi. Fang Tianan tertegun sejenak. Meskipun suara itu berasal dari Ling Er, dan nada suaranya sangat konsisten dengan Ling Er, ini adalah pertama kalinya Fang Tianan mendengar suara Ling Er dengan telinganya daripada melalui energi kesadaran spiritualnya, komunikasi.
Fang Tianan tidak punya pilihan selain menjadi linglung. Namun, Fang Tianan dengan cepat sadar kembali. Meskipun perkataan Ling Er sangat melelahkan dan pesan yang disampaikan tidak begitu lengkap, hal itu menyoroti apa yang paling perlu dilakukan Fang Tianan saat ini. Fang Tianan sudah mengetahui dengan baik peninggalan formasi dari zaman dahulu, terutama tentang jalur energi formasi. Namun, ini tidak berarti Fang Tianan dapat pergi dengan mudah ketika formasi sisa dari zaman kuno dapat beroperasi secara normal. Kecuali Fang Tianan dapat terus menghancurkan semua mata formasi yang tersembunyi di dalam formasi. Namun, pada saat ini, formasi kuno harus bersaing dengan energi yang tersembunyi dalam prasasti coklat tua. Bagaimana Fang Tianan dapat memblokir jalur pergerakan energi dari formasi kuno? Kita hanya dapat memanfaatkan momen ini, ketika formasi seluruh zaman kuno baru saja mulai beroperasi kembali, dan masih belum terlalu sempurna, dan mengambil kesempatan untuk meninggalkan ruang lingkup keseluruhan formasi seperti roh. Apa yang katakan, setidaknya dalam waktu singkat, Fang Tianan tidak punya cara untuk keluar dari lingkup formasi ini. Untuk sesaat, pikiran Fang Tianan berputar cepat, memikirkan tentang formasi dan rute energi dari seluruh zaman kuno, dan mencari tahu rute mana yang harus diikuti sehingga dia dapat menyentuh energi dari seluruh formasi sesedikit mungkin dari rute lari, dan tetap perlu menghindari area dengan energi serangan terbesar dalam formasi. Fang Tianan ingin terus menghubungi Ling Er. Bagaimanapun, sesuai dengan keinginan aslinya, alasan mengapa Fang Tianan datang ke Ice Snowfield adalah karena saran Ling Er dan karena peninggalan formasi dari zaman kuno. Selama periode ini, apa yang terjadi pada kuil luar angkasa atau longsoran salju skala besar yang ditemui Fang Tianan ketika dia pertama kali tiba di lautan es dan padang salju semuanya adalah kecelakaan. Saat ini, keinginan Ling Er tidak diragukan lagi telah terpenuhi. Terus terang, tujuan akhir Fang Tianan untuk datang ke lautan es dan padang salju telah selesai. Selanjutnya, bagi Fang Tianan, mungkin ada perbedaan antara kembali ke tanah suci, atau melanjutkan pengalaman di lautan es dan padang salju. Namun, di saat yang sama, Fang Tianan masih menyimpan banyak penyesalan di hatinya. Salah satunya adalah Fang Tianan tidak bertemu dan melawan monster tingkat 9. Dengan cara ini, akan sulit untuk mengesampingkan alasan yang dikatakan Fang Tianan di permukaan datang ke laut es dan ladang salju untuk pelatihan. Kedua, seperti yang disebutkan Ling Er, ada peluang untuk mengetahui berita tentang Guyanran dan Mukai ketika mereka datang ke Binghai Xueyuan. Saat ini, Fang Tianan masih bingung. Dengan kata lain, Ling Er sebenarnya tidak mengetahui berita tentang kedua gadis itu, tetapi hanya menyebutkannya dan mendesak Fang Tianan untuk datang ke lautan es dan padang salju untuk berlatih. Ketika Fang Tianan memikirkannya, Ling Er sepertinya tidak punya alasan untuk menipunya. Sejauh ini, Ling Er belum menyebutkan hal ini, jadi inilah alasan mengapa Fang Tianan belum cukup lama berlatih di lautan es dan padang salju. Hal ini membuat Fang Tianan ragu. Haruskah dia terus tinggal di lautan es dan padang salju? Atau bisakah kita sekarang membawa Meng Qingluo dan yang lainnya dari lautan es dan padang salju kembali ke tanah suci? Yang mengejutkan Fang Tianan adalah ketika dia ingin menentukan rute yang dia rencanakan dan arah yang harus dia hadapi untuk keluar dari formasi kuno, dia benar-benar bingung. Dapatkah dikatakan bahwa dalam formasi, seseorang akan benar-benar tersesat? Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak merenung, dengan senyum masam di wajahnya. Bukan karena Fang Tianan tidak ingin mengetahui di mana dia berada saat ini dan ke arah mana dia menghadap, tetapi Fang Tianan tidak dapat memahami informasi ini sama sekali. Tidak peduli ke arah mana dia menuju, indera pengarahan Fang Tianan kacau. Hal ini mengingatkan Fang Tianan pada beberapa pemandangan yang dialaminya saat mencari mata formasi pada formasi zaman dahulu. Terkadang, kita jelas-jelas bergerak maju, namun kenyataannya, kita bergerak mundur. Kadang-kadang, tindakan Fang Tianan jelas-jelas mundur, tetapi tanda-tanda yang muncul pada rute pergerakan energi formasi menunjukkan bahwa Fang Tianan sedang bergerak maju. Hanya penjelasan ini yang lebih sesuai dengan situasi yang dirasakan saat ini. Pada akhirnya, Fang Tianan hanya bisa meratapi seperti ini. Karena tidak ada cara untuk menentukan arah yang jelas, tidak ada artinya tidak peduli bagaimana Fang Tianan merencanakan rute keluar dari formasi kuno. Fang Tianan memilih rute yang paling nyaman baginya. Adapun di mana Anda akan berakhir di lautan es dan padang salju setelah keluar dari formasi, Anda hanya bisa mencoba keberuntungan Anda. Fang Tianan memikirkannya, ketika saatnya tiba. Setelah memastikan arah dan mendiskusikannya dengan Meng Qingluo dan yang lainnya, pilihan selanjutnya dapat dianggap sebagai hasil yang baik. Mungkin sudah waktunya untuk bergerak maju di sini. Fang Tianan bergerak maju, terkadang mundur,
dan terkadang mundur dalam formasi kuno. Ia juga akan sengaja bergerak ke arah tertentu ke samping. Ngomong-ngomong, saat berbelok di tikungan, Fang Tianan tampak seperti orang gila dalam formasi zaman kuno. Melompat ke atas dan ke bawah. Intinya, Fang Tianan juga tidak ingin bersikap seperti ini. Tetapi, menurut pandangan Fang Tianan tentang rute pergerakan energi seluruh formasi, hanya dengan cara inilah terdapat peluang untuk meninggalkan jangkauan yang dicakup oleh formasi di zaman kuno. Fang Tianan hanya bisa melakukan ini. Satu-satunya hal yang membuat Fang Tianan merasa lebih nyaman adalah tindakan Fang Tianan saat ini tidak menarik perhatian para pembudidaya lainnya. Secara khusus, Meng Qingluo dan yang lainnya, yang akrab dengan Fang Tianan, tinggal di istana Tianxing milik Fang Tianan. Jika tidak, Fang Tianan tidak akan bisa melakukan tindakan lucu terus-menerus dengan begitu mudah. Lambat laun, Fang Tianan menjadi terbiasa. Dan ketika Fang Tianan secara bertahap mendekati tepi formasi dari zaman kuno, Fang Tianan merasa jauh lebih santai. Anda tahu, semakin lama Fang Tianan bertahan dalam formasi, semakin sempurna formasi di seluruh zaman kuno. Tetapi jika Fang Tianan ingin keluar dari formasi, dia perlu mengeluarkan lebih banyak energi. Hanya ketika dia benar-benar melihat harapan untuk keluar dari formasi kuno, Fang Tianan akan merasa sedikit lebih santai. Bagaimana kalau kita membiarkan Meng Qingluo dan yang lainnya keluar dari istana Tianxing saat ini untuk merasakan pesona formasi kuno? Fang Tianan tiba-tiba berpikir, bagaimana jika, setelah dia keluar dari formasi zaman kuno, Qingluo dan yang lainnya keluar dari istana Tianxing? Jelas tidak mungkin bagi mereka untuk kembali dan memasuki formasi dengan gegabah. Bagaimanapun, ini juga merupakan formasi sisa dari zaman kuno, bukan? Kultivator biasa akan sangat beruntung bisa mengalami hal ini sekali seumur hidup. Meng Qingluo dan yang lainnya tidak hanya bertemu dengan mereka, tetapi juga terjebak dalam pengepungan formasi. Jika bukan karena Fang Tianan, Meng Qingluo dan partainya harus tetap berada dalam peninggalan formasi yang tersisa dari zaman kuno selamanya. Sama seperti mayat yang dilihat Fang Tianan dalam formasi yang masih memancarkan aura para pembudidaya. Namun, formasi kuno saat ini masih tidak stabil. Jika Meng Qingluo dan yang lainnya benar-benar diizinkan untuk keluar dan mengalaminya, itu akan dengan mudah menyebabkan krisis yang lebih besar. Setelah memikirkannya, Fang Tianan masih menolak pemikirannya sebelumnya. Mari kita tunggu hingga keadaan benar-benar aman sebelum melepaskannya. Saya benar-benar ingin merasakan perasaan berada dalam formasi zaman kuno. Bukankah Meng Qingluo dan yang lainnya pernah mengalaminya secara pribadi sebelum mereka memasuki istana Tianxing? Fang Tianan berpikir bahwa Meng Qingluo dan yang lainnya tidak boleh menyesal. Oleh karena itu, ketika Fang Tianan benar-benar mengambil langkah besar dan sepenuhnya meninggalkan jangkauan formasi zaman kuno, dia tidak bisa menahan nafas lega. Tanpa sadar, Fang Tianan menepuk dadanya, seolah dia masih mengingat semua yang dia alami dalam formasi. Tepat ketika Fang Tianan ingin mengaktifkan istana Tianxing, suara Ling Er muncul lagi di telinga Fang Tianan. Nak, tidakkah kamu ingin hidup? Saat ini, kamu berani mengaktifkan istana Tianxing. Ada apa? Fang Tianan terkejut. Formasi kuno saat ini sangat tidak stabil. Setiap rangsangan kekuatan luar angkasa dapat menyebabkan reaksi berantai. Suara Ling Er melanjutkan, jika tidak, Nak, bisakah kamu keluar dari formasi ini hanya dengan berjalan-jalan seperti ini? Setelah mengatakan itu, Ling Er mendengus dingin seolah dia sedang marah. Fang Tianan tiba-tiba mengerti. Mengapa Ling Er awalnya tidak menyarankan agar Fang Tianan mengandalkan keakrabannya dengan jalur energi formasi untuk keluar dari formasi zaman kuno ini? Dan apakah Fang Tianan harus terlebih dahulu memecahkan mata formasi sebelum dia berhasil keluar dari jangkauan formasi? Jika Fang Tianan menghadapi formasi sempurna dari zaman kuno, jelas tidak mungkin untuk dengan mudah keluar dari jangkauan yang dicakup oleh formasi tersebut. Bahkan jika Fang Tianan telah mencapai tepi formasi, tidak ada cara untuk menembus langkah terakhir ini. Seberapa kuatkah energi yang mengalir melalui formasi sepanjang zaman kuno? Bagaimana seorang kultivator seperti Fang Tianan, yang berada di tahap awal alam Kaisar Suci, dapat menerobos? Hanya saja pada saat ini, operasi energi formasi tidak cukup sempurna, dan seluruh formasi tidak terlalu stabil, yang memungkinkan Fang Tianan memanfaatkan celah tersebut. Oke, Fang Tianan berpikir sejenak, tetapi masih berhenti, dan segera mengubah pikiran Meng Qingluo dan yang lainnya. Lagi pula, sudah lama sekali, jadi kamu tidak takut untuk tinggal lebih lama lagi, kan? Setelah memikirkannya, Fang Tianan tampaknya ekspresi sangat cemas dari Meng Qingluo dan yang lainnya muncul di benak mereka, dan senyuman muncul di sudut mulut mereka.
Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kepala anakmu tumbuh. Suara Ling Er menunjukkan sedikit ketidakberdayaan, di saat seperti ini, kamu masih bisa memperhatikan tempat lain. Kalau saja aku bisa, aku takut aku seharusnya meninggalkan tempat benar dan salah ini secepat mungkin, dan menemukan tempat yang aman untuk dengan hati-hati menjelajahi energi yang diperoleh dari prasasti coklat tua. Ah! Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuk keningnya dan bergumam, jika kamu tidak mengatakannya, aku akan benar-benar melupakannya. Ling Er segera kehilangan niat untuk terus menghubungi Fang Tianan. Setelah melihat penampilan Fang Tianan kali ini, saya khawatir Ling Er ingin membasminya. Mengapa orang tua Tianchan menemukan seseorang seperti Fang Tianan ketika dia sedang mencari penerusnya? Jika Fang Tianan dapat melihat ekspresi Ling Er saat ini, dia akan dapat memahami pikiran Ling Er. Seolah-olah dia tidak mengenal Fang Tianan. Fang Tianan hanya dapat menemukan arah secara acak. Tepatnya, itu benar-benar menyimpang dari arah formasi di zaman kuno, dan melarikan diri dengan cepat. Meskipun, saat ini, masih ada salju lebat di lautan es dan padang salju, bagi Fang Tianan, tidak peduli betapa gilanya kepingan salju itu, tidak peduli bagaimana mereka bergegas ke arahnya, itu tidak dapat dibandingkan dengan teror formasi kuno. Tiba-tiba, Fang Tianan merasakan serangkaian suara gemuruh datang dari belakangnya. Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang. Kepingan salju di seluruh langit sepertinya tiba-tiba terhenti pada saat ini, dan bola putih bersih tiba-tiba melonjak dari tanah, langsung ke langit. Ini, Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, di mana formasi dari zaman kuno. Ya, Ling Er tiba-tiba menjawab, dapat dianggap kami beruntung. Setidaknya, anak Anda telah keluar dari formasi terlebih dahulu. Jika tidak, Ling Er tidak banyak bicara tentang kata-kata selanjutnya. Namun, menilai dari apa yang dilihat Fang Tianan ketika dia melihat ke belakang, jika Fang Tianan masih dalam formasi zaman kuno dan belum keluar, tidak mungkin dia bisa keluar dari formasi dalam waktu singkat. Setidaknya, perlu menunggu sampai formasi yang tersisa dari zaman kuno benar-benar menyegel energi yang tersembunyi di prasasti coklat tua sebelum Fang Tianan dapat menemukan peluang. Adapun berapa lama waktu yang dibutuhkan selama periode ini, Fang Tianan tidak tahu. Bahkan Ling Er tidak tahu banyak tentangnya. Siapa yang tahu bahwa apa yang disebabkan oleh Fang Tianan dan Ling Er menyebabkan segel pada prasasti berwarna coklat tua itu terlepas. Berapa lama waktu yang dibutuhkan seluruh formasi kuno untuk menutupi kelonggaran ini? Namun, jelas bahwa apa yang dilihat Fang Tianan sekarang, cahaya putih sesaat yang muncul di lokasi formasi kuno, adalah tanda bahwa formasi kuno dapat mengerahkan seluruh energinya. Sebagian besar medan di seluruh lautan es dan padang salju relatif datar. Tempat berlindung yang dicari Fang Tianan adalah tempat seperti itu. Tidak ada yang bisa diandalkan untuk menutupi angin dan salju, dan tidak ada monster yang kuat. Semua sisinya datar dan Anda dapat melihat jarak jauh secara sekilas. Hanya angin dan salju tak berujung yang masih turun tanpa lelah, menyerang tubuh Fang Tianan. Segera setelah itu, setelah Fang Tianan dengan hati-hati menjelajahi lingkungan sekitarnya, dia mengeluarkan tenda dari tas penyimpanannya dan memasangnya dengan terampil. Setelah masuk ke dalam tenda, Fang Tianan merasakan sendewa kehangatan. Hah! Fang Tianan menggosok tangannya dengan lembut, duduk bersila, dan membenamkan pikirannya di tengah dantian. Bukan hanya karena terdapat tungku alkimia yang menghuni kesadaran Ling Er di Zongdantian saat ini, tetapi juga karena Fang Tianan telah memanen energi khusus dari rerun dewa formasi dari zaman kuno. Sebelumnya, Fang Tianan telah menyelidiki sebentar dan menemukan bahwa energi khusus ini terdiri dari dua bagian. Salah satunya adalah cahaya putih bersih. Fang Tianan belum dapat membedakan atribut energinya untuk saat ini. Namun, intensitas energi ini secara alami dibandingkan dengan banyaknya energi pada prasasti berwarna coklat tua dibandingkan dengan energi yang dikendalikan oleh Fang Tianan pada tahap awal Saint Emperor Realm, ia memiliki banyak keunggulan. Setidaknya, Fang Tianan tidak dapat menekan energi ini hanya dengan mengandalkan kekuatan bintang atau energi ilahi. Dan bagian lainnya, ia relatif lemah, dan dari segi warna, ia juga memiliki energi yang agak transparan. Tampaknya disertai dengan cahaya putih pada energi ini. Selalu mengelilingi cahaya putih ini, meski tertahan dalam prasasti coklat tua, keduanya berpadu satu sama lain. Bagaimana? Fang Tianan memeriksanya. Setelah menyerap energi ini, dia menjadi bingung. Tidak banyak perbedaan, yang bisa saya lakukan hanyalah bertanya pada Ling Er. Untuk Fang Tianan, pertanyaan semacam ini membutuhkan banyak kekuatan otak dan mungkin tidak berpengaruh apapun. Senang juga bisa menemukan orang yang akan ditanyai. Ini energi yang kamu punya, nak.
Ling Er pertama kali memandang Fang Tianan dengan heran, dan tungku alkimia yang menampung ideologi Ling Er juga mulai sedikit bergetar. Fang Tianan akhirnya mengerti. Mulai sekarang, Fang Tianan tidak perlu lagi bergantung pada perubahan suara Ling Er untuk menebak suasana hatinya. Dia secara kasar bisa menebak keadaan pikiran Ling Er hanya dengan melihat pergerakan tungku alkimia. Dari sudut pandang Fang Tianan, saat ini, Ling Er adalah tungku alkimia, dan tungku alkimia adalah Ling Er. Dalam kata-kata Ling Er, itu adalah energi khusus yang baru saja diserap. Itu sepenuhnya menggantikan konsumsi sebelumnya di gua warisan yang ditinggalkan oleh Pak Tua Tianchan. Artinya, Ling Er saat ini adalah Ling Er yang paling nyata dan terbaik. Saya agak aneh, mengapa Anda memilih energi seperti itu? Ling Er memandang Fang Tianan dengan sedikit kebingungan. Fang Tianan tiba-tiba tersenyum genit, ini bukan untuk mengikuti pendapatmu. Ketika kamu tidak punya banyak waktu, cari saja target acak untuk diserang. Jika tidak, Fang Tianan tidak akan menjelaskan bahwa dia telah melewatkan kelompok cahaya energi yang sangat menarik. Dalam keputusasaan, tidak ada banyak waktu tersisa, jadi dia akan melakukannya dengan santai, bukan? Bagaimanapun, saya pribadi cukup puas dengan intensitas energi ini, Fang Tianan menambahkan dengan santai, seolah menutupi rasa malunya. Apakah kamu cukup puas dengan energi semacam ini? Ling Er berkata dengan nada meremehkan, dalam hal intensitas energi yang diperoleh anakmu hanya sebanding dengan tahap akhir alam Kaisar Suci, jauh dari energi yang telah kutetapkan untukmu untuk menerobos alam Kaisar Suci. Fang Tianan benar-benar tidak memiliki penyesalan seperti yang dikatakan Ling Er. Sebaliknya, dia memperhatikan pesan yang disampaikan dalam kata-kata pihak lain. Maksud Anda, selama saya dapat sepenuhnya mengintegrasikan energi ini, kekuatan saya akan mampu mencapai tingkat Sein. Tahap selanjutnya dari alam kekaisaran. Secara kasar, seperti ini. Ling Er mengangguk, dan seluruh tungku alkimia dimiringkan ke depan dan ke belakang. Itu sudah merupakan hasil yang sangat bagus. Fang Tianan tidak bisa tidak memikirkannya dan berkata, sebelumnya, saya juga berharap untuk menerobos ranah Kaisar Suci. Namun, tanpa solusi lain, itu bisa diterima, untuk mencapai tahap akhir alam Kaisar Suci terlebih dahulu. Dalam pandangan Fang Tianan, tahap akhir dari alam Kaisar Suci telah tercapai. Apakah masih jauh tertinggal untuk menerobos alam Kaisar Suci? Ini sama sekali bukan konsep yang sama, oke. Ling Er berkata dengan lemah, aku lupa bahwa kamu belum pernah mengalami pertempuran di alam Kaisar Suci. Pemahamanmu tentang alam Kaisar Suci sangat sulit, Sisi. Jika semudah itu untuk beralih dari tahap akhir alam Kaisar Suci ke alam Kaisar Suci, apakah akan ada satupun penggarap alam Kaisar Suci atau lebih tinggi di seluruh benua Tiansheng? Fang Tianan tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Saya dapat memberitahu Anda secara bertanggung jawab bahwa tahap akhir dari alam Kaisar Suci dan terobosan ke alam Kaisar Suci adalah dunia yang benar-benar berbeda. Ling Er melanjutkan, kali ini, anak Anda melewatkan kesempatan seperti itu. Bagi Anda, dalam istilah budidaya masa depan, perbedaannya adalah awan dan lumpur. Seolah-olah dia menyadari bahwa kata-katanya agak terlalu serius, Ling Er segera mengubah nada suaranya. Untuk saat ini, jika kamu bisa mendapatkan energi yang sebanding dengan yang dimiliki oleh seorang kultivator tahap akhir dari alam Kaisar Suci, itu akan menjadi ide yang bagus untukmu nak. Meski begitu, itu masih sangat bermanfaat. Bagaimana? Fang Tianan bertanya. Bukankah ini hal yang jelas? Ling Er tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan tungku alkimia dan mengguncangnya lagi. Jika energi yang dapat menembus alam Kaisar Suci ditempatkan di depanmu, dapatkah kamu anak menggunakannya sekarang? Ya, Fang Tianan mengangguk diam-diam. Tingkat kekuatan Fang Tianan hanya pada tahap awal alam Kaisar Suci. Di ranah Holy King Realm, jarak antara tahap awal dan tahap tengah, apalagi jarak antara Saint Realm dan Holy King Realm, pastinya tidak terlalu berjauhan. Dari tahap awal alam Kaisar Suci Fang Tianan, hingga tahap selanjutnya dari alam Kaisar Suci, dan bahkan puncak alam Kaisar Suci, hingga ia menerobos alam Kaisar Suci, itu hampir dapat diukur dengan jurang surgawi. Fang Tianan sendiri bahkan tidak berpikir bahwa dia saat ini dapat menggunakan energi yang melampaui alam Kaisar Suci. Sebaliknya, sekarang, energi yang diperoleh Fang Tianan sebanding dengan energi di mendiang Saint Emperor Realm, yang lebih bermanfaat bagi Fang Tianan untuk tumbuh menjadi seorang kultivator di mendiang Saint Emperor Realm. Apapun yang terjadi, Fang Tianan dapat mencoba mengintegrasikan energi ini mulai sekarang, bukan? Bahkan jika tidak ada cara untuk mengintegrasikan semuanya ke dalam tubuhnya dan digunakan oleh Fang Tianan, itu tidak akan sepenuhnya tanpa keuntungan apapun.
Selain itu, kamu tidak perlu terlalu tertekan. Ling Er melihat bahwa suasana hati Fang Tianan telah kembali ke keadaan tenang, dan dia tidak dapat menahan diri untuk terus menganalisis dan berkata, tidak ada kultivator di dalam seluruh benua Tiansheng. Terobosan Kaisar Suci Alam ini jelas bukan tanpa alasan. Di antara banyak atribut energi, relatif sulit bagi siapapun untuk menemukan atribut energi tertentu dalam waktu singkat. Oke, Fang Tianan mengerutkan bibirnya tanpa daya. Baik atau buruk, Ling Er yang memutuskan. Namun, meskipun intensitas energi ini sebanding dengan makhluk di tahap akhir alam Kaisar Suci, masih belum jelas apa perannya. Fang Tianan merenung dan berkata, Ling Er, kamu harus melakukannya sudah menyatu. Energi khusus itu, lalu apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Langsung integrasikan pikiran Anda dengan energi ini. Ketika pemahaman Anda tentang energi mencapai tingkat energi ini, Anda secara alami dapat menggunakan bagian energi ini. Lalu bagaimana jika pemahaman saya tentang energi tidak cukup? Fang Tianan bertanya lagi dengan hati-hati. Itu masalahmu sendiri, nak, kata Ling Er, hanya menyesuaikan tungku alkimia dan berbalik, seolah dia mengabaikan kekhawatiran Fang Tianan. Fang Tianan berpikir sejenak dan hanya bisa mengikuti apa yang dikatakan Ling Er dan mengintegrasikan pikirannya ke dalam energi ini lagi. Mengikuti tindakan Fang Tianan, tiba-tiba, cahaya putih terpancar dari dantian tengah Fang Tianan. Segera setelah itu, pikiran Fang Tianan sepenuhnya diselimuti lingkaran putih. Fang Tianan tidak dapat melihat atau merasakan apapun dalam cahaya putih. Seolah-olah Fang Tianan benar-benar terjebak dalam kehampaan saat ini. Pasti sudah sangat lama sekali, setidaknya menurut pendapat Fang Tianan sendiri, sebelum Fang Tianan tiba-tiba sadar kembali. Pada saat yang sama, Fang Tianan juga menemukan bahwa pikirannya telah menarik diri dari energi ini tanpa disadari. Fang Tianan tidak bisa menahan senyum pahit, itu benar-benar alasanku sendiri untuk tidak setia. Pemahamanku tentang energi tidak cukup menyeluruh. Namun, saat Fang Tianan melihat dengan menyesal ke arah Ling Er, dia tiba-tiba melihat tungku alkimia yang mewakili Ling Er, yang terus-menerus bergetar karena kegembiraan dan kegembiraan. Mungkinkah Ling Er menemukan sesuatu yang istimewa? Fang Tianan bertanya-tanya, jika tidak, bagaimana tungku alkimia tempat tinggal Ling Er bisa menunjukkan kegembiraan seperti itu? Untuk sesaat, perhatian Fang Tianan lebih terfokus pada Ling Er. Nak, apakah kamu menemukan sesuatu ketika kamu mencoba memadukan energi khusus ini? Suara Ling Er terdengar dengan cepat. Saya menemukan bahwa tidak ada yang istimewa. Fang Tianan mengingatnya dan berkata, saya hanya merasakan energi ini, yang tampaknya sangat cerah. Setelah pikiran saya terintegrasi sepenuhnya, rasanya seperti berjalan. Rasanya seperti memasuki dunia terdiri dari lingkaran cahaya putih bersih. Dan setelah itu, aku tidak merasakan sesuatu yang istimewa. Dalam hatinya, Fang Tianan menambahkan tanpa daya usahanya kali ini tidak membuahkan hasil. Ini adalah hal yang paling disesalkan bagi Fang Tianan. Secara umum, ketika mencoba mengintegrasikan energi baru, Anda selalu dapat membuat penemuan bagus pada percobaan pertama. Dan jika tidak ada hasil bahkan pada percobaan pertama, maka, dalam waktu singkat, Fang Tianan tidak mungkin mengintegrasikan energi khusus ini. Suara Ling Er tiba-tiba terhenti, nak, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkannya, kamu dan aku. Siapa yang berhubungan dengan siapa? Meskipun Deyu Ling Er menemukan sesuatu yang buruk, dia masih dapat membicarakannya. Kadang-kadang, bahkan aku harus mengagumi keberuntunganmu. Saat dia mengatakan ini, Ling Er tampak melamun untuk beberapa saat. Mata Fang Tianan berbinar entah kenapa. Tampaknya menurut Ling Er, energi khusus di depannya ini pasti sangat luar biasa. Namun, bukankah Ling Er sebelumnya menilai bahwa kehadiran dominan dalam energi semacam itu sebanding dengan seorang kultivator di mendiang alam Kaisar Suci? Sekarang itu, seluruh tulisannya berwarna coklat tua. Energi tersembunyi, yang paling maju, adalah energi yang dapat membantu para pembudidaya menerobos alam Kaisar Suci. Bagaimana Ling Er bisa terkejut? Mungkinkah itu spekulasi Anda sebelumnya? Apakah itu salah? Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Spekulasi tuanku. Bagaimana bisa salah? Ling Er berkata dengan marah, energi dominan dalam energi ini memang sebanding dengan energi seorang kultivator di alam Kaisar Suci. Namun, sumber energi ini sangat besar, luar biasa. Sumber. Fang Tianan mengerutkan bibirnya dan bertanya dengan bingung, mungkinkah energi dalam prasasti coklat tua memiliki sumber yang berbeda?
Tahukah Anda, Fang Tianan selalu percaya bahwa semua energi yang tersembunyi di dalam prasasti hitam coklat itu berasal dari prasasti hitam coklat itu sendiri. Dengan kata lain, atribut energi ini tidak datang dari praktisi di benua Tiansheng, tetapi datang ke benua Tiansheng bersama dengan bahan prasasti berwarna coklat tua. Ini juga alasan mengapa setelah semua energi dalam prasasti coklat tua hilang, hal itu akan berdampak besar pada para pembudidaya di seluruh benua Tiansheng. Jika tidak, mengapa para penguasa besar di zaman kuno mengatur formasi untuk menyegel prasasti hitam coklat? Tentu saja bukan berarti energi ini berasal dari tempat yang berbeda. Ling Er mempertimbangkan dan menjelaskan, jika Anda benar-benar ingin membicarakannya, mengapa prasasti berwarna coklat tua seperti itu bisa disembunyikan? Sangat jelas tentang banyaknya energi. Saya kira ketika prasasti berwarna coklat tua itu berada di langit, ia bertemu di banyak tempat dan menyerap energi yang berbeda, dan akhirnya jatuh ke benua Tiansheng. Itu akan membawa begitu banyak atribut energi, dan terlepas dari itu apakah atribut energi ini baik atau buruk bagi para kultivator. Ya, Fang Tianan hanya bisa mengangguk sedikit ketika mendengar ini. Sumber yang saya sebutkan sebelumnya terutama didasarkan pada sifat-sifat energi ini. Tidak, lebih tepatnya, itu diklasifikasikan berdasarkan karakteristik energi-energi ini. Ling Er berkata sambil tersenyum, pertama, itu benar secara alami digunakan untuk bertarung atau berlatih. Ini adalah karakteristik paling penting dari semua energi. Bagian energi ini mengandung wawasan beberapa kultivator. Sederhananya, saya harus terus menyentuh jenis energi ini, dan kemudian mengandalkan pemahaman saya sendiri tentang energi untuk mendapatkan kekuatan untuk menggunakan energi ini, bukan? Fang Tianan menyela, kata. Ini seperti Fang Tianan, karena seringnya bersendewa dengan jenis energi tertentu, secara bertahap menguasai energi ini dan menggunakannya untuk keperluannya sendiri. Artinya Fang Tianan telah mempelajari cara menggunakan energi ini. Ini juga merupakan cara termudah untuk dipahami oleh Fang Tianan, dan bahkan seperti yang diharapkan oleh Fang Tianan. Bagaimanapun, setelah energi yang diserap oleh Fang Tianan dapat diaktifkan secara normal, energi tersebut dapat meledak dengan kekuatan yang sebanding dengan seorang praktisi di tahap akhir alam Kaisar Suci. Berbeda dengan ketika Fang Tianan berada di Tanah Suci, dengan bantuan harta rahasia khusus Tanah Suci, dia mampu mengerahkan kekuatan melebihi tahap awal alam Kaisar Suci saat ini dan menunjukkan kekuatan tempur yang sebanding dengan tahap tengah dari alam Kaisar Suci. Jika energi yang diserap Fang Tianan sekarang dapat dikuasai oleh Fang Tianan akan memiliki kemampuan untuk melawan para penggarap mendiang alam Kaisar Suci sepanjang waktu. Jika menurutmu begitu, kamu sebenarnya benar. Ling Er sepertinya setuju dengan pemahaman Fang Tianan, namun, energi yang diserap anakmu tidak berada dalam lingkup jenis energi pertama. Fang Tianan tiba-tiba terlihat aneh dan menatap Ling Er, apakah ada energi yang tidak dapat digunakan untuk bertarung dan berlatih? Energi atribut yang, kekuatan bintang, kesadaran ilahi, dan energi lain yang dimiliki Fang Tianan semuanya dapat digunakan untuk pelatihan dan pertempuran. Sejauh ini, Fang Tianan belum pernah melihat energi yang tidak dapat digunakan untuk berperang. Anggap saja itu adalah kesadaran tuanku. Itu selalu berada di tungku alkimia, atau di lautan kesadaran anakmu. Jika aku benar-benar ingin bertarung, bagian itu juga akan merangsang potensi anakmu sendiri. Daripada merangsang secara langsung kemampuan saya, Ling Er menjelaskan, dalam hal ini, ideologi saya tidak akan dianggap sebagai energi dengan kemampuan bertarung dan berlatih. Dalam hal ini, bukankah energi yang saya serap selama ini juga akan menjadi sebuah ideologi? Memikirkan hal ini, Fang Tianan tiba-tiba mengerutkan kening. Tidak mudah untuk memindahkan kesadaran Ling Er dari lautan kesadarannya ke Dantian Tengah. Mungkinkah pada saat ini, dia perlu menanamkan kekuatan ideologis lain di lautan kesadarannya sendiri? Terlebih lagi, energi ideologis ini berasal dari dunia di luar benua Tiansheng. Fang Tianan tidak pernah berpikir bahwa dia akan meninggalkan benua Tiansheng dan pergi ke tempat lain. Selain itu, Fang Tianan tidak punya waktu memikirkan bagaimana menghadapi Ling Er yang lain. Hubungan antara Fang Tianan dan Ling Er dapat berlanjut berkat warisan Fang Tianan dari lelaki tua Tianchan. Siapa yang tahu ideologi seperti apa yang diubah Fang Tianan dari energi yang baru saja diserapnya dari Rerun Dewa formasi kuno? Bukannya energi ini adalah energi ideologis. Ling Er sedikit menggerakkan tungku alkimia dan mengguncang tubuhnya, seolah-olah menggelengkan kepalanya, tetapi dibandingkan dengan energi lainnya. Secara umum, energi ini relatif mirip dengan energi lainnya, energi khusus yang kubutuhkan. Ya, Fang Tianan bisa memahami ini. Untuk menyempurnakan ideologinya,
Ling Er sangat ingin menyerap dan memadukan energi serupa yang dapat digunakan untuk dirinya sendiri, yang tentu saja merupakan hal yang benar untuk dilakukan. Namun, Fang Tianan tidak membutuhkan energi seperti itu. Kalau begitu bisakah saya berhenti menggunakan energi ini? Fang Tianan merenung, dan karena hati-hati, merasa lebih baik tidak melakukan kontak dengan energi ini. Tidak, mata Ling Er melebar dan dia menatap Fang Tianan dengan bingung, kenapa tidak? Tetapi, bukankah Anda mengatakan bahwa ini adalah energi yang mirip dengan ideologi? Fang Tianan mengerucutkan bibirnya dan berkata, bagaimana jika pihak lain selalu tidak setuju dengan saya, apakah saya masih perlu melakukannya setiap hari dan setiap malam? Apakah mereka semua bersaing satu sama lain di lautan kesadaran mereka masing-masing? Hehe, Ling Er mendengar maksud dari perkataan Fang Tianan, nak, kamu akhirnya tahu betapa baiknya aku padamu, kan? Fang Tianan hanya bisa mengerutkan bibirnya tanpa suara. Namun, kamu tidak perlu khawatir nak. Energi ini benar-benar akan berkembang menjadi ideologi yang utuh. Ling Er berkata sambil tersenyum, secara umum, ini hanya dari segi bentuk energinya, dan berbeda dengan yang asli. Ideologi orang dewasa agak mirip, tetapi jika Anda benar-benar ingin membandingkannya, mereka tidak memiliki kesadaran dominannya sendiri. Kenapa? Fang Tianan tercengang. Karena, Ling Er ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan, aku tidak merasakan nafas kehidupan apapun dalam energi ini. Sebaliknya, energi ini dipenuhi dengan energi pembasmi yang tak ada habisnya. Dengan cara ini, asal-muasal energi ini adalah mungkin senjata. Senjata. Fang Tianan mengulangi dua kata ini secara diam-diam di mulutnya. Di dunia lingkaran cahaya putih, senjata apa yang akan digunakan? Meskipun Fang Tianan tidak pernah menggunakan senjata khusus apapun, sejauh menyangkut pemahaman Fang Tianan tentang senjata, dia telah mengalami senjata biasa, senjata spiritual, dan lebih dari sekadar senjata spiritual. Jika kita berbicara tentang senjata yang ditemui Fang Tianan, itu bahkan termasuk senjata khusus seperti gelang berlian Joiner yang dia temui ketika dia berada di tanah yang ditinggalkan oleh para dewa, dan seruling berwarna tinta dari pelayan Meng Qingluo, Xiaoyu, senjata. Namun, Fang Tianan belum merasakan bentuk senjata apapun dalam energi yang diserapnya. Dia hanya tahu betul bahwa warna yang ditunjukkan dalam energi ini adalah putih bersih. Memikirkan hal ini, Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya jenis senjata apa yang memancarkan energi putih murni. Yah, Ling Er berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, sedangkan aku juga tidak begitu jelas. Aku harus mengandalkanmu, nak, untuk mengetahuinya sendiri. Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Tidak ada saran dari Ling Er. Fang Tianan hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri dan sekali lagi mencoba berhubungan dengan energi khusus yang baru saja dia serap. Dibandingkan pertama kali saya mencoba mengintegrasikan pikiran saya ke dalam energi ini, saya sepenuhnya merasakan dunia lingkaran cahaya putih, dan seluruh tubuh saya berada dalam keadaan kehampaan. Nah, kali ini, Fang Tianan secara kasar dapat merasakan bahwa dunia dengan lingkaran cahaya putih ini benar-benar memiliki bentuk. Setidaknya, energi spiritual yang disebarkan Fang Tianan ke bagian depan dan belakang tubuhnya telah menyentuh tepi dunia lingkaran putih. Hanya bagian atas kepala dan posisi bawah kaki yang masih diselimuti cahaya terang. Ketika Fang Tianan ingin terus mendorong kekuatan induksinya sendiri. Tapi tiba-tiba, pikirannya kembali ke dantian tengahnya lagi. Itu karena tingkat kekuatanku tidak cukup, atau mungkin kemampuanku untuk merasakan energi tidak cukup. Fang Tianan tidak bisa menahan keluh kesahnya. Setelah Fang Tianan berkomunikasi dengan Ling Er tentang penemuan barunya beberapa saat, Ling Er bertanya langsung karena Anda dapat merasakan tepi dunia lingkaran cahaya putih di depan dan di belakang Anda. Lalu, sisi kiri dan kanan Anda bagaimana dengan arah atas dan bawah? Meskipun saya belum merasakan hasil pastinya, setidaknya Anda harus memiliki gambaran seperti apa tepinya, bukan? Seberapa jauh Anda dari tepi tempat pikiran Anda terintegrasi? Energi ini. Dengan setiap pertanyaan tambahan dari Ling Er, wajah Fang Tianan menjadi semakin malu. Fang Tianan berkata dengan sinis, bukankah aku baru saja merasakan keunggulannya dan diusir? Ling Er mencibir ringan dan tidak berkata apa-apa. Fang Tianan hanya bisa melanjutkan, dan mencoba untuk ketiga kalinya membiarkan pikirannya menyatu dengan energi ini. Seperti yang dikatakan Ling Er, karena ada peluang untuk mendeteksi bentuk dunia halo putih yang dibangun oleh energi ini, kemungkinan besar bentuk dunia halo putih ini adalah bentuk akhir dari senjata tersebut. Bukankah Fang Tianan mengamati dengan cukup cermat? Jarak antara bagian depan dan belakang tepi dunia ilusi ini harus sama dalam hal jarak.
Fang Tianan merenung sambil menyebarkan energi pikiran dan kesadarannya, selain itu, di posisi atas dan bawah, masih ada jarak tertentu. Perasaan tak terhingga, di kiri dan kanan, lebih dekat ke ujung dunia ini. Seolah tenggelam dalam kata-katanya sendiri, mata Fang Tianan berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Segera setelah itu, Fang Tianan secara alami tidak dapat menahan tekanan dari dunia lingkaran cahaya putih ini, dan pikirannya dikeluarkan dari energinya lagi. Untungnya, Fang Tianan telah menyerap energi khusus ini ke dalam dantian tengahnya. Jika tidak, dari mana Fang Tianan mendapatkan begitu banyak kesempatan untuk mencoba fusi? Fang Tianan hanya bisa tersenyum pahit, dan sekali lagi mencoba menggunakan pikirannya untuk mengintegrasikan energi khusus ini. Meskipun, bagi Fang Tianan, setiap upaya sejauh ini telah gagal, tetapi sejauh menyangkut eksplorasi energi khusus ini oleh Fang Tianan, dia telah membuat kemajuan besar setiap saat. Hal inilah yang menunjang keberanian Fang Tianan dalam melawan kekalahan yang berulang kali. Ling Er, yang terus-menerus mengamati Fang Tianan dari samping, perlahan-lahan menjadi serius dalam ekspresinya. Tampaknya saat Fang Tianan terus menyelidiki, dia mempelajari lebih banyak informasi, dan hasil tebakan tentang energi khusus ini menjadi semakin jelas. Hah! Fang Tianan menghela nafas panjang. Setelah sekali lagi menjelajahi energi khusus ini, tertindas, dan entah kenapa menjauh dari lokasi energi tersebut, dan mengembalikan pikirannya ke dantian tengah, Fang Tianan sepertinya akhirnya menyerah dan terus menjelajah. Ada apa? Ling Er berada di samping dan berkata sembarangan, kamu dipukul sekarang. Jika itu kamu, maukah kamu mencobanya? Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak menjawab dengan marah. Oke. Ling Er tiba-tiba tersenyum dan berkata, sebenarnya, penyelidikanmu telah membuahkan hasil yang relatif pasti. Oh, Fang Tianan tiba-tiba menjadi sedikit lebih tertarik. Berdasarkan apa yang kamu temukan setelah setiap penyelidikan sebelumnya, senjata ini seharusnya menjadi pedang paling umum di dunia kultivator. Ling Er berkata dengan pasti. Pedang. Fang Tianan mengangkat alisnya, dan informasi yang dia pelajari selama penyelidikan terus terlintas di benaknya, berpikir bahwa ini mungkin benar. Bagi seorang kultivator, pada level prajurit, keberadaan senjata di tangannya dan kekuatan efektivitas tempurnya sangat jelas. Ling Er menganalisis dan berkata, karena saat ini, apa yang ada di tubuh setiap orang adalah semua itu yang dikumpulkan adalah energi, dan beberapa praktisi tingkat prajurit masih tidak dapat melepaskan energi ini untuk bertarung. Oleh karena itu, keunggulan senjata sudah jelas. Namun, saya tidak pernah memiliki senjata yang berguna. Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak merentangkan tangannya dan berkata, dan selama pertempuran, saya tidak merasakan kecanggungan, atau bahkan posisi yang dirugikan. Itu karena kekuatan anakmu dengan cepat meningkat dari level prajurit ke alam manusia nyata. Ini semua berkat warisan dari Tuan Tua. Ling Er berkata dengan marah, dan seorang kultivator di alam manusia nyata, Anda dapat menggunakannya Zenki. Dibandingkan dengan serangan Zenki, kecuali itu adalah senjata level senjata spiritual, tidak banyak keuntungannya. Oleh karena itu, ketika Fang Tianan berada di Sekte Qingyun, dia benar-benar tidak menyesali senjatanya. Dan ini bahkan lebih benar lagi setelah kekuatan seorang kultivator mencapai kondisi suci. Ling Er melanjutkan, setelah kekuatan bintang terkondensasi dalam tubuh seorang kultivator, maka senjata spiritual biasa mungkin tidak dapat membahayakan hal ini, kultivator, kecuali senjata spiritual tersebut dikendalikan oleh seorang kultivator dari alam yang sama. Meski begitu, dengan adanya energi ilahi dan kekuatan bintang, senjata spiritual tersebut memiliki keunggulan. Saat dia berbicara, kata-kata Ling Er tiba-tiba terhenti. Ketika kekuatan seorang kultivator mencapai alam Raja Suci dan dia menjadi biksu, alangkah baiknya jika dia memiliki senjata yang berguna. Suara Ling Er sepertinya menjadi lebih hati-hati diperlukan untuk meningkatkan pemahaman praktisi tentang seni bela diri dan seni bela diri, dan bahkan meningkatkan kekuatan tempur yang terkandung dalam jurus-jurus dalam seni bela diri dan seni bela diri. Sederhananya, ini adalah perbedaan antara biksu dan praktisi alam Raja Suci yang bukan biksu, yang dapat memperoleh lebih banyak energi di medan kekuatan konsepsi artistik. Selama kekuatan seorang kultivator mencapai level biksu, keunggulan senjata akan ditonjolkan kembali. Bagaimana dengan para penggarap alam Kaisar Suci? Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Pentingnya senjata pasti menjadi lebih menonjol. Ling Er berkata dengan wajar, saat ini, kamu belum pernah mengalami pertempuran di alam Kaisar Suci, tapi kamu pasti bisa memahami senjata. Keuntungan yang dibawanya. Jika kamu pikirkan baik-baik, apakah ada perbedaan besar antara Anda dengan Istana Tianxing dan Anda tanpa Istana Tianxing?
Meskipun Istana Tianxing mungkin tidak dapat secara langsung membantu Fang Tianan berpartisipasi dalam pertempuran, keberadaannya tetap dapat mempengaruhi pendudukan. Mendengar ini, Fang Tianan hanya bisa menganggukkan kepalanya namun, itu juga untuk harta rahasia khusus, kan? Jika itu adalah senjata spiritual biasa, apa keuntungannya bagi para penggarap alam Kaisar Suci? Hehe, Ling Er tersenyum tipis, tidak khawatir, tapi berkata dengan sangat jelas, ini yang aku katakan, anakmu belum pernah mengalami adegan pertempuran di alam Kaisar Suci, dan alasannya adalah saya tidak cukup tahu tentang metode bertarung Kaisar Suci. Selama Anda pernah mengalami pertempuran di level Kaisar Suci, Anda akan dapat memahaminya sendiri. Mengikuti penjelasan Ling Er, Fang Tianan menjadi semakin menantikan pertempuran antara para pembudidaya alam Kaisar Suci. Namun, yang membuat Fang Tianan lebih tertekan adalah meskipun Meng Qingluo adalah seorang tukang reparasi di tahap awal alam Kaisar Suci dan memiliki tingkat kekuatan yang sama dengan Fang Tianan, keduanya baru saja maju ke level ini, tidak akan ada sebelum beradaptasi dengan gaya bertarung para penggarap di alam Kaisar Suci, masalah dapat dengan mudah muncul. Meskipun kedua penjaga Tanah Suci telah memperoleh energi warisan spiritual dari penjaga Tanah Suci di masa lalu dan memiliki pemahaman yang relatif baik tentang metode bertarung para praktisi di alam Kaisar Suci, mereka tidak cocok untuk berlatih dengan Fang Tianan. Hanya ketika dia bertemu monster tingkat 9 di Lautan Es dan Padang Salju, Fang Tianan dapat menunjukkan keahliannya. Jika itu masalahnya, bukankah saya perlu berlatih sebentar di Lautan Es dan Padang Salju? Fang Tianan merenung, jika tidak, akan terlalu tidak masuk akal untuk kembali langsung ke Tanah Suci sekarang. Fang Tianan sendiri keluar dari Tanah Suci dengan kedok datang ke Lautan Es dan Dataran Salju untuk berlatih. Jangan khawatir, tidak mudah menemukan monster tingkat 9 untuk dilawan. Ling Er sepertinya memahami apa yang dipikirkan Fang Tianan, dan mau tidak mau berkata, di antara temanmu, ada juga orang suci sebagai seorang kultivator alam kekaisaran, selama keberuntungan Anda tidak terlalu buruk, Anda pasti bisa bertemu monster tingkat 9 di Lautan Es dan Padang Salju, berapapun jumlah monster tingkat 9 ini. Kalian juga punya banyak kesempatan untuk berlatih. Kalau begitu, aku telah menghabiskan banyak waktu di Lautan Es dan Padang Salju sebelumnya, kan? Fang Tianan berkata sambil tersenyum masam, mengapa aku belum pernah bertemu monster tingkat 9? Sebelumnya, Ling Er memandang Fang Tianan dengan heran dan berkata, sebelumnya, kamu menghabiskan banyak waktu di Lautan Es dan Padang Salju. Tapi, aku tidak tahu. Siapa anakmu? Semoga berhasil atau sial. Fang Tianan terdiam. Jika kamu kurang beruntung, bagaimana kamu bisa menemukan kuil luar angkasa dan peninggalan formasi dari zaman kuno? Terlebih lagi, kamu mendapat panen yang bagus dari semuanya. Tapi jika kamu kurang beruntung, jika bagus, maka kamu benar-benar belum pernah bertemu monster tingkat 9. Ling Er berkata sambil menganalisis, jika tidak, kamu masih dapat menggunakan harta rahasia khusus Istana Tianxing ini mungkin tidak sesederhana mendapatkan energi khusus ini. Fang Tianan penasaran sejenak, apakah itu berarti selama saya menguasai metode bertarung praktisi alam Kaisar Suci, apakah saya masih dapat memperoleh lebih banyak dari peninggalan formasi zaman kuno? Dari segi kuantitas, pasti hanya ada satu energi. Ling Er merenung dan berkata, tetapi untuk identifikasi energi ini, harus lebih sesuai dengan kebudewa Anda sendiri, daripada seperti sekarang. Ya, itu semua tergantung pada keberuntunganmu. Ya, Fang Tianan hanya bisa mengangguk sedikit. Namun dalam benak Fang Tianan, dia mulai berpikir cepat. Jika Anda benar-benar ingin membicarakannya, energi khusus yang tersembunyi dalam prasasti coklat tua di Rerun Dewa Formasi yang telah dipanen Fang Tianan sejauh ini, meskipun menurut penilaian Ling Er, adalah item yang layak yang lebih kuat dari itu pembudidaya di alam Kaisar Suci, tetapi masih jauh di belakang tujuan Fang Tianan sebelumnya. Pertama, karena Fang Tianan memilih energi khusus ini dengan tergesa-gesa. Kedua, identifikasi energi Fang Tianan, terutama identifikasi energi di luar tahap awal alam Kaisar Suci, sangat lemah. Begitu Fang Tianan dapat menguasai metode bertarung di alam Kaisar Suci, dia akan mampu menutupi sebagian dari kurangnya pemahaman dan persepsi energinya. Saya hanya tidak tahu bahwa energi utama dari energi khusus ini adalah milik senjata. Dalam istilah Ling Er, itu milik pedang, dan jenis energi apa yang melekat padanya. Fang Tianan diam-diam berpikir dia. Namun, menurut dugaan Fang Tianan, bahkan energi tubuh utama hanya dapat dibandingkan dengan keberadaan mendiang Saint Emperor Realm. Kemudian, sebagai energi insidental dalam energi ini, saya khawatir energi tersebut akan menjadi lebih lemah. Oleh karena itu,
Meskipun Fang Tianan untuk sementara tidak dapat menyerap energi putih murni yang menyatu dengannya, dia dapat menyerang energi yang sedikit transparan di sebelah energi putih murni. Memikirkan hal ini, Fang Tianan akhirnya merasa jauh lebih santai. Segera setelah itu, Fang Tianan mulai mencoba menggunakan pikirannya untuk mengintegrasikan energi yang melekat pada energi tersebut. Namun, yang mengejutkan Fang Tianan adalah begitu pikirannya menyentuh energi yang relatif lemah ini, energi itu tiba-tiba terpental. Fang Tianan sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk bersendewa dengan energi ini. Apa yang terjadi? Wajah Fang Tianan sangat terkejut. Entah, tingkat kekuatan Anda sendiri tidak dapat memenuhi persyaratan untuk mengintegrasikan energi ini, atau ada yang salah dengan cara Anda ingin mengintegrasikan energi ini. Selain itu, tidak ada situasi ketiga. Setelah mendengar penjelasan Fang Tianan tentang apa yang terjadi selama penyelidikannya baru-baru ini, Linger menganalisis dan berkata, berdasarkan tebakan saya, poin pertama seharusnya lebih mungkin terjadi. Dengan kata lain, apakah itu karena kurangnya kemampuanku? Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul sudut mulutnya dan bergumam pelan. Itu sangat mungkin. Linger terus menganalisa tanpa perasaan, sebelumnya, Nak, kamu telah mencoba beberapa kali untuk mengintegrasikan energi utama dari energi ini. Tidak ada kesalahan, jadi ketika kamu menggabungkan energi kali ini, seharusnya ada di sana, jangan sampai ada kesalahan dalam caramu melakukannya. Dalam hal ini, itu hanya alasan pertama. Tapi, Fang Tianan ragu-ragu, saya samar-samar ingat bahwa Anda sepertinya telah menyebutkan sebelumnya bahwa bagaimana energi insidental bisa lebih maju daripada energi tubuh utama. Karena Fang Tianan dapat mendeteksi energi utama, yang sebanding dengan kekuatan seorang kultivator di alam Kaisar Suci, mengapa dia langsung terpental ketika dihadapkan dengan energi yang melekat? Bukankah ini berarti sifat-sifat energi yang melekat pada energi ini lebih maju dibandingkan dengan energi utama? Setelah tingkat energi melampaui tingkat mendiang Saint Emperor Realm, suasana hati Fang Tianan menjadi sedikit bersemangat. Menurut pendapat Fang Tianan, seseorang yang dapat melampaui tahap akhir alam Kaisar Suci seharusnya berada di puncak alam Kaisar Suci, atau langsung melampaui alam Kaisar Suci, bukan? Ini hampir dapat dikatakan telah mencapai tingkat energi yang diminta Linger untuk ditargetkan oleh Fang Tianan di Rerundewa formasi kuno. Saya tidak jelas tentang ini. Linger tampak ragu-ragu dan berkata, menurut akal sehat, energi yang tersembunyi dalam prasasti hitam coklat, selama ada banyak energi, pasti akan ada salah satunya. Sebagai semacam dominasi, kemungkinan energi subjek menjadi dominan secara alami lebih besar. Ya, Fang Tianan mengangguk. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa dalam beberapa keadaan khusus, hasil lain mungkin terjadi. Linger melanjutkan, energi subjek mungkin sedikit berbeda dari tingkat energi-energi yang melekat, asalkan utama, energi tubuh sangat kuat jumlahnya dan mempunyai keunggulan yang besar, dan energi yang menyertainya sangat lemah jumlahnya, hal ini mungkin saja terjadi, khususnya Nak, energi yang diperoleh kali ini, dan perbedaan antara kedua energi tersebut, hanya diketahui oleh kamu. Aku, Dewa, tidak dapat membantumu. Lalu jika situasinya benar-benar seperti yang Anda duga, bagaimana saya harus menyerap energi yang berasal dari fusi? Fang Tianan bertanya. Terus tingkatkan kekuatanmu sendiri. Linger berkata dengan marah, atau kamu dapat meningkatkan kemampuanmu untuk merasakan energi. Fang Tianan tiba-tiba memutar matanya. Saran Linger tidak disebutkan sama sekali. Jika Fang Tianan benar-benar tidak dapat menyerap energi fusi, dia secara alami harus menunggu sampai tingkat kekuatannya meningkat sebelum mencoba lagi. Apa yang dinantikan Fang Tianan adalah bagaimana menggunakan energi khusus ini di bawah tingkat kekuatan saat ini. Ini seperti ketika Fang Tianan berada di tahap awal alam Kaisar Suci, dia mengendalikan energi milik alam Kaisar Suci tahap akhir, dan tingkat kekuatan Fang Tianan sendiri telah mencapai tahap akhir alam Kaisar Suci, dan kemudian dia dapat menguasai energi tahap akhir alam Kaisar Suci. Dalam arti tertentu, itu sepenuhnya berbeda. Yang pertama dapat memberi Fang Tianan keuntungan yang lebih besar sedangkan yang kedua adalah fenomena yang relatif normal. Tingkat kekuatan telah mencapai tahap akhir dari alam Kaisar Suci, yang berarti bahwa kekuatan bintang dan energi ilahi di tubuh Fang Tianan cukup untuk mengatasi tingkat energi dari alam Kaisar Suci. Pada saat ini, menambahkan energi lain milik alam Kaisar Suci hanya akan meningkatkan latar belakang dan metode serangan Fang Tianan. Fang Tianan tidak mungkin memiliki kemampuan yang cukup untuk menghadapi para kultivator di tahap akhir alam Kaisar Suci ketika dia berada di tahap awal alam Kaisar Suci. Fang Tianan terus mencoba, menggunakan pikirannya untuk menyerap energi insidental dari energi khusus yang dikumpulkan dari prasasti hitam coklat.
Hasil akhirnya masih sama seperti sebelumnya, tepinya, ia langsung terpental menjauh. Namun ketika Fang Tianan tidak menyerah dan menggunakan metode yang sama untuk menguji energi utama dalam energi ini, hasil yang diperolehnya sangat berbeda. Fang Tianan tidak hanya dapat merasakan bahwa pikirannya telah sepenuhnya memasuki dunia ilusi murni yang terdiri dari lingkaran cahaya putih, tetapi dia juga dapat merasakan bahwa bentuk dunia ilusi ini memang seperti dugaan Ling Er, dalam bentuk pedang panjang. Hal ini membuat Fang Tianan bertanya-tanya, mungkinkah dia perlu mengintegrasikan energi utama ini terlebih dahulu sebelum dia memiliki kesempatan untuk menyentuh energi yang menyertainya. Memikirkan hal ini, Fang Tianan sekali lagi menatap energi yang melekat. Setelah berpikir lama dan gagal menemukan petunjuk, dia hanya bisa menghela nafas dan menyerah. Bukan karakter Fang Tianan yang bersikeras untuk berkompetisi meskipun dia tahu dia tidak bisa melakukan sesuatu. Jika ada tanda-tanda keberhasilan, Fang Tianan akan berusaha keras. Dan dalam situasi seperti ini, tanpa petunjuk sama sekali, Fang Tianan hanya dapat memulai dengan energi utama dalam energi ini. Kesadaran Fang Tianan setelah keluar dari dantian tengahnya. Kembali ke tenda yang didirikan. Berbeda dengan Ling Er yang sebelumnya terintegrasi ke dalam lautan kesadarannya sendiri, kali ini. Karena tungku alkimia yang ditinggalkan oleh Pak Tua Tianchan muncul kembali di kartu batas Zongdantian Fang Tianan, Ling Er ingin menjalin hubungan dengan Fang Tianan, yang dapat dilakukan hampir kapan saja dan di mana saja. Hal yang sama berlaku untuk Fang Tianan ketika dia ingin menghubungi Ling Er. Komunikasi kedua pihak masih mengandalkan energi kesadaran spiritual. Kecuali itu pikiran Fang Tianan. Kalau begitu, masukkan dantianmu sendiri. Suara Ling Er sepertinya muncul langsung di telinga Fang Tianan. Fang Tianan berpikir bahwa komunikasi antara dirinya dan Ling Er juga memakan banyak waktu. Ya, pada saat ini, Fang Tianan tampak sedikit malu dan memindahkan Meng Qingluo dan 5 orang lainnya keluar dari istana Tianxing. Setidaknya, setelah Fang Tianan menghadapi Rerun Dewa formasi kuno sendirian, hubungan antara Fang Tianan, Meng Qingluo, dan lainnya terputus. Meng Qingluo dan yang lainnya, tentu saja, memiliki momen di tengah-tengah. Dia muncul dalam formasi, tetapi dia hanya menerima beberapa kata dari Fang Tianan, mengungkapkan kekhawatiran di hatinya. Bisa dibayangkan. Hei, begitu dia keluar dari istana Tianxing, Meng Qingluo melihat situasi sekitarnya dengan rasa ingin tahu. Tianan, apakah kita akan keluar dari formasi? Ya, Fang Tianan mengangguk. Dan, dari segi waktu, saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Ya, Meng Qingluo mengangguk lega. Selama semua orang aman, perjalanan waktu tidak penting bagi Meng Qingluo dan yang lainnya. Namun, Fang Tianan tiba-tiba melihat kedua penjaga tanah suci dan berkata dengan ragu-ragu, karena keluar dari formasi zaman kuno perlu dikendalikan dalam waktu tertentu, dan saya sendiri berada dalam formasi, tidak ada cara untuk mengetahui arah di luar formasi, jadi saat ini, kami masih membutuhkan 2 penjaga untuk menentukan posisi kami di lautan es dan padang salju secepatnya. Mudah untuk mengatakannya, salah satu pelindung tanah suci mengangguk dan berkata, ini adalah masalah di antara kita berdua. Tapi kali ini, kita jatuh ke dalam formasi zaman kuno dan mengganggu pemimpin sekte. Ambillah tindakan. Jika pada awalnya kedua penjaga tanah suci hampir mematuhi Fang Tianan, dan mereka mengincar Fang Tianan sebagai pemimpin sekte tanah suci, maka sekarang, Fang Tianan memiliki kemampuan untuk membawa semua orang pergi dengan selamat. Rerun Dewa formasi sudah cukup untuk dilihat oleh para pelindung tanah suci. Tidak hanya mereka yang luar biasa dalam hal kekuatan akan dihormati oleh para kultivator lain, seperti alkemis atau pemurni senjata, tetapi bahkan para kultivator dengan keterampilan tertentu pun dapat menarik perhatian para kultivator lainnya. Segera, kedua penjaga tanah suci mengeluarkan beberapa instrumen khusus dari tas penyimpanan mereka. Peralatan seperti itu sudah tidak asing lagi bagi Fang Tianan. Setelah keluar dari tanah suci, Fang Tianan telah melihat 2 penjaga tanah suci bermain dengan peralatan ini lebih dari sekali. Tujuan utamanya adalah menentukan posisi kelompoknya. Selain itu, peralatan tersebut tidak hanya cocok untuk lingkungan es, laut, dan salju. Selama Fang Tianan dan partainya masih berada di benua Tiansheng, mereka dapat menggunakan instrumen ini untuk memeriksa keberadaan mereka di benua Tiansheng. Inilah sebabnya Fang Tianan berani secara acak memilih rute yang paling cocok baginya untuk melarikan diri ketika dia keluar dari Rerun Dewa formasi kuno. Ngomong-ngomong, tiba-tiba, Fang Tianan berkata, mari kita hindari menyentuh arah itu sebisa mungkin saat kita berlatih berikutnya. Saat dia mengatakan itu, Fang Tianan menunjukkan jarinya. Oh, mata salah satu pelindung tanah suci berbinar entah kenapa.
Ketika Meng Qingluo dan kelima orangnya baru saja pindah dari Istana Tianxing, pertimbangan pertama Meng Qingluo adalah apakah lingkungan tempat mereka berada aman. Delta melihat tenda yang didirikan oleh Fang Tianan dan merasa sangat ramah. Xiao Yu, sebaliknya, hanya menatap Fang Tianan dengan aneh dan kemudian tenggelam dalam pikirannya sendiri. Hanya dua penjaga tanah suci yang terus-menerus menyebarkan energi spiritualnya, namun mereka tidak pernah merasakan munculnya krisis atau adanya formasi dari zaman dahulu. Hal ini membuat kedua penjaga tanah suci saling memandang, merasakan keterkejutan satu sama lain. Apakah Fang Tianan menggunakan kekuatan ruang untuk berpindah ketika dia berada di luar kendali formasi, atau apakah Fang Tianan keluar dari formasi kuno dan mencapai jarak yang jauh sebelum memindahkan mereka keluar dari Istana Tianxing? Anda harus tahu bahwa di Lautan Es dan Padang Salju, telah muncul formasi peninggalan zaman kuno, yang juga merupakan berita yang sangat penting bagi Tanah Suci. Begitu semua orang kembali ke lokasi Tanah Suci, hal ini tidak bisa dihindari dan perlu dicatat. Sebelumnya, karena tidak ada catatan yang relevan dalam buku-buku di Tanah Suci maka pelindung Tanah Suci menyebabkan semua orang masuk ke dalam jangkauan formasi saat memimpin. Fang Tianan memiliki kemampuan untuk memimpin semua orang keluar dari formasi kuno dengan aman. Bagaimana jika orang lain tidak ditemani oleh Fang Tianan? Jika ada catatan mengenai hal ini di antara banyak buku di Tanah Suci, meskipun hanya ada sedikit kata, para pelindung Tanah Suci akan ekstra hati-hati saat memimpin. Sekarang, arah yang ditunjuk Fang Tianan tidak diragukan lagi adalah arah formasi yang tersisa dari zaman kuno. Segera, tidak hanya dua penjaga Tanah Suci yang memahami apa yang dimaksud Fang Tianan, tetapi bahkan Meng Qingluo dan Delta memandang Fang Tianan dengan heran. Di antara mereka, Delta juga mengatakan sesuatu dengan makna yang belum selesai. Tianan, maksudmu, disitulah letak formasi dari zaman kuno. Apa? Apakah kamu masih ingin masuk ke dalam? Fang Tianan bertanya tanpa berkata-kata. Delta tertegun dan berkata sambil tersenyum masam, aku tidak memiliki kemampuan itu. Namun, karena aku dapat menentukan lokasi formasi dari zaman kuno, maka setelah kekuatanku mencapai Kaisar Suci levelnya, saya tidak bisa mengatakan, masih ada peluang untuk melakukannya lagi. Saya menyarankan Anda untuk menyerah pada gagasan ini. Fang Tianan mengerucutkan bibirnya dan berkata, jika formasi di zaman kuno begitu mudah untuk ditembus, maka sedikit dari kita tidak akan mampu menerobosnya dengan santai sebelumnya. Atasi saja. Anda tahu, di antara kelompok Fang Tianan, termasuk Fang Tianan, ada 4 pembudidaya di alam Kaisar Suci. Hasil akhirnya adalah kita hanya bisa mengandalkan Fang Tianan saja. Kalau begitu kamu bisa keluar. Delta berpikir sejenak, dan sepertinya menyadari bahwa Meng Qingluo, dua penjaga Tanah Suci, keduanya adalah penggarap alam Kaisar Suci, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, ketika saatnya tiba, bukankah menyenangkan jika kamu bisa menemani beberapa dari kami lagi dan berkumpul sekali lagi? Pada saat itu, saya mungkin tidak berdaya. Fang Tianan berkata sambil tersenyum masam, kali ini, saya bisa keluar karena keberuntungan. Formasi di zaman kuno ini terus berubah, mudah, saat Anda menyuruh masuk, Anda masuk, dan saat Anda menyuruh keluar, Anda keluar. Akhirnya, secara alami mustahil bagi Fang Tianan untuk menceritakan secara langsung tentang prasasti hitam coklat yang tersegel dalam formasi dari zaman kuno. Namun, untuk menghindarinya, Delta diam-diam datang untuk petualangan lain di masa depan mau tidak mau menambahkan satu kalimat, jika tidak, bukankah menurutmu karena kita telah memasuki formasi zaman kuno, kita tidak akan menyelidiki dengan cermat rahasia dalam formasi ini? Itu benar. Delta memutar matanya dan mengangguk seolah setuju. Namun, bahkan Fang Tianan tidak tahu apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Pada saat yang sama, penjaga Tanah Suci akhirnya menentukan lokasi Fang Tianan dan partainya saat ini. Kita harus menjauh dari lokasi Tanah Suci sekarang. Seorang pelindung Tanah Suci berkata, dengan kata lain, arah keluarnyamu dari formasi di zaman kuno adalah menuju bergerak dalam arah menjauh dari Tanah Suci. Fang Tianan tidak bisa menahan bibirnya, artinya, jika kita ingin kembali, bukankah kita harus berputar-putar? Itu benar, pelindung Tanah Suci lainnya mengangguk dengan pasti. Adapun, tidak mungkin bagi Fang Tianan dan partainya untuk kembali dan memasuki formasi zaman kuno lagi. Belum lagi bahaya yang tersembunyi dalam formasi zaman kuno, bahkan Fang Tianan dan kelompoknya tidak akan bersedia untuk kembali ke formasi lagi berdasarkan perasaan yang mereka rasakan dalam formasi sebelumnya. Siapa yang tahu bahwa Fang Tianan tidak akan beruntung untuk terus memimpin semua orang keluar dari rerun dewa formasi kuno. Untuk hal-hal yang tidak pasti,
Fang Tianan dan yang lainnya sebaiknya mengambil jalan memutar dan kembali ke Tanah Suci. Tianan, apa maksudmu? Meng Qingluo memandang Fang Tianan dan bertanya, haruskah kita terus berlatih di lautan es dan padang salju, atau haruskah kita kembali ke Tanah Suci sekarang? Saya pikir semua orang dapat terus berlatih. Fang Tianan berpikir sejenak dan berkata, bagaimanapun, kebanyakan dari kita belum mengalami pertempuran sengit. Saat dia mengatakan ini, Fang Tianan melirik ke arah Xiaoyu dan Delta, baik sengaja maupun tidak. Xiaoyu hanya bisa melirik ke arah Fang Tianan. Sebaliknya, wajah Delta dipenuhi senyuman lucu. Itu benar, Meng Qingluo di sebelahnya melihat penampilan Xiaoyu dan tidak bisa menahan senyum penuh pengertian. Tujuan kedatangan kita ke lautan es dan padang salju kali ini adalah untuk melatih pengalaman bertempur kita. Untuk sementara, saya belum banyak bertemu monster tingkat 9. Jika saya benar-benar kembali, saya akan sedikit enggan. Dan, Fang Tianan menambahkan, beberapa dari kita bahkan pernah mengalami longsoran salju di lautan es dan padang salju, serta rerundewa formasi dari zaman kuno. Bahkan jika ada keberadaan berbahaya di lautan es dan padang salju, bagaimana mereka dapat melakukan sesuatu terhadap kita? Sebuah ancaman. Kalaupun ada, menurut Fang Tianan, sebagian besar milik kekuatan monster dan tidak ada hubungannya dengan lingkungan alam yang keras di lautan es dan padang salju. Seperti yang dikatakan Fang Tianan, mereka bahkan pernah mengalami longsoran salju di lautan es dan padang salju, serta rerundewa formasi dari zaman kuno. Apa yang ditakuti oleh kelompok orang ini? Untuk sementara waktu, wajah semua orang muncul, apakah mereka adalah praktisi alam kaisar suci seperti Meng Qingluo, atau anggota dengan kekuatan yang relatif lebih rendah seperti Delta dan Xiaoyu. Semuanya bersinar dengan sendewa percaya diri. Pada titik ini, dan kekuatan semua orang. Itu tidak ada hubungannya dengan itu, juga tidak ada hubungannya dengan kerasnya lautan es dan padang salju. Itu hanya perubahan mentalitas Fang Tianan dan partainya. Kalau begitu mari kita istirahat dengan tenang, istirahat di sini, lalu sesuaikan diri kita sendiri. Meng Qingluo berkata kepada semua orang. Adapun dua penjaga tanah suci, setelah memastikan lokasi semua orang, mereka akan merencanakan rencana perjalanan kita selanjutnya. Saat dia mengatakan itu, Meng Qingluo tampak bertanya-tanya. Dia memandang Fang Tianan. Baiklah, Fang Tianan mengangguk, karena semua orang memikirkan hal yang sama seperti saya, sebaiknya kita terus berjalan menuju kedalaman lautan es dan padang salju. Jika saat ini, kembali ke lokasi tanah suci akan membutuhkan lingkaran besar. Selain itu, tidak ada yang bisa memastikan apakah kita akan bertemu monster tingkat 9 selama periode ini. Sebaliknya, Fang Tiananlah yang menyarankan agar setiap orang terus bergerak menuju kedalaman lautan es dan padang salju. Kemudian, selama semua orang tinggal di lautan es dan padang salju untuk waktu yang cukup lama, mereka pasti akan menghadapi tingkat ke-9, raksasa. Ini juga alasan mengapa Fang Tianan dan yang lainnya bersedia datang ke lautan es dan dataran salju untuk merasakannya. Dalam hal ini, apakah kita perlu membuat rencana khusus ke depan? Delta bertanya dengan rasa ingin tahu, haruskah kita terus maju, atau akankah ada perubahan arah kemajuan? Haruskah kita tidak bisa bergerak maju sepenuhnya? Seorang pelindung tanah suci mau tidak mau berkata, jika kita semua pergi ke satu arah, kita masih harus berputar-putar ketika kita kembali, pada saat inilah, kami akan mengambil langkah pertama. Jika Anda berbelok pada saat itu, Anda dapat kembali ke tanah suci dalam garis lurus. Baiklah, Fang Tianan memikirkannya sejenak, lalu berkata sambil tersenyum masam, ikuti saja keinginan pelindungnya. Bagaimanapun, dari sudut pandang Fang Tianan, karena arah kemajuan perlu diubah, kapan harus mulai berbelok juga sama. Satu-satunya perbedaan adalah, bagaimanapun juga, kita sedang bergerak ke arah yang sudah ditetapkan dalam perjalanan kita. Ketika kita menghadapi begitu banyak krisis, mau tak mau kita mempunyai beberapa pemikiran di dalam hati kita. Saat ini, jika Anda memilih untuk segera berbelok, semua orang akan lebih rileks secara emosional. Ketika semua orang hampir beristirahat, Fang Tianan menyingkirkan tendanya. Seperti yang dikatakan Fang Tianan, saat hari mulai gelap, kita masih membutuhkan tenda untuk beristirahat. Dengan cara ini, daripada meletakkan tenda dan terus mendirikannya ketika waktunya tiba, lebih baik memasang tenda yang sudah didirikan langsung. Pendapatannya masuk ke istana Tianxing. Hah! Meng Qingluo memandang Fang Tianan dengan heran dan berkata, bisakah tenda ditampung di istana Tianxing? Saya tidak yakin sebelumnya. Fang Tianan memandang ke pihak lain dan berkata sambil tersenyum, sekarang, ini hanya percobaan.
Faktanya adalah istana Tianxing milik Fang Tianan tidak memiliki cara untuk memasukkan tenda secara langsung ke dalamnya. Sederhananya, itu adalah fungsi istana Tianxing, yang berbeda dengan tas penyimpanan, dan bahkan berbeda dengan tanda batas di Fang Tianan Zong dan Tian. Dari segi kapasitas tanda batas, Fang Tianan masih mampu melakukannya dan langsung memasangnya di tenda yang sudah didirikan. Tidak ada cara untuk melakukan ini dengan tas penyimpanan biasa atau gelang penyimpanan. Hanya saja ruang penyimpanannya kurang besar. Sebaliknya, istana Tianxing hanya dapat memberikan pengaruhnya pada manusia pembudidaya atau monster. Namun, Fang Tianan berpikir sejenak dan berkata, jika beberapa dari Anda berada di dalam tenda, Anda dapat terus mencobanya. Itu ide yang bagus. Delta mengatupkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum, sepertinya ketika kita memasuki istana Tianxing, apa yang kita kenakan dan apa yang kita kenakan juga tidak bernyawa. Ya, mengapa Anda bisa memasuki istana Tianxing? Itu benar. Meng Qingluo juga mulai memahami, sepertinya tas penyimpanan kita pun bisa mengikuti kita ke istana Tianxing. Meskipun dikatakan bahwa ketika Fang Tianan mencoba memindahkan Meng Qingluo dan yang lainnya ke istana Tianxing sebelumnya, dia hanya menargetkan beberapa dari mereka, tetapi dengan menarik kesimpulan dari satu contoh, dia masih dapat menyimpulkan beberapa kemungkinan tentang efektivitas istana Tianxing. Oleh karena itu, Fang Tianan dengan sengaja mendesak istana Tianxing untuk memindahkan Meng Qingluo dan lainnya, sambil fokus pada tenda. Setelah mencobanya, saya benar-benar tidak menyangka ini akan berhasil. Fang Tianan tidak bisa menahan perasaan gembira di dalam hatinya. Setidaknya, Fang Tianan akan memiliki alasan yang lebih sempurna untuk menggunakan kartu batas di tengah dantian untuk mengumpulkan dan menyimpan beberapa item di masa depan, bukan? Terutama jika menyangkut barang yang lebih besar, efektivitas istana Tianxing menjadi lebih penting. Ayo pergi. Melihat ruang kosong tempat tenda awalnya ditempatkan di depannya, Fang Tianan berada dalam suasana hati yang sangat bahagia. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melambai kepada Meng Qingluo dan yang lainnya dengan semangat tinggi, berkata, mari kita terus bergerak maju di lautan es dan padang salju. Nada kata-katanya seperti seorang jenderal yang memberi perintah, sungguh heroik. Meng Qingluo dan Delta saling pandang, dan sepertinya melihat senyuman di mata satu sama lain. Xiao Yu, sebaliknya, mengerutkan bibirnya untuk mengekspresikan sikapnya terhadap sikap munafik Fang Tianan. Sebaliknya, kedua penjaga tanah suci tampaknya memiliki keyakinan yang lebih kuat di hati mereka setelah melihat tindakan Fang Tianan. Bagi para penjaga tanah suci, adalah misi mereka untuk melindungi penguasa tanah suci. Selama itu adalah perintah Fang Tianan, dibandingkan dengan orang-orang lain di tanah suci, hanya pelindung tanah suci yang paling mampu menerima dan melaksanakannya. Adapun perjalanan selanjutnya, mungkin karena Fang Tianan dan yang lainnya baru saja keluar dari rerun dewa formasi zaman kuno di daerah sekitarnya, dan kekuatan pencegah memancar Fang Tianan dan kelompoknya tidak menemui monster yang kuat. Kadang-kadang, mereka kebanyakan adalah monster tingkat menengah yang sendirian. Monster-monster ini sangat waspada. Saat dia merasakan momentum Fang Tianan dan yang lainnya, dia berbalik dan lari. Saya takut saya akan ditangkap oleh Fang Tianan dan yang lainnya secara tidak sengaja. Mungkinkah monster di sini memiliki pengalaman bertarung melawan manusia kultivator? Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak merenung dan berkata, jika tidak, mengapa monster ini tiba-tiba bereaksi setelah merasakan kedatangan kita? Pergi saja. Tapi, di lautan es dan padang salju ini, apakah akan ada manusia yang sering datang? Meng Qingluo bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika jejak kultivator manusia sangat langka, bagaimana monster ini bisa mengumpulkan pengalaman bertarung melawan kultivator manusia? Tanpa sadar, Fang Tianan memikirkan sebuah kemungkinan. Namun, tak lama kemudian, Fang Tianan merasa dia terlalu banyak berpikir. Tahukah Anda, meskipun Fang Tianan terkadang merasa keberuntungannya bagus, dia tidak bisa selalu berada dalam kondisi keberuntungan, bukan? Oleh karena itu, Fang Tianan dengan cepat melirik kedua penjaga tanah suci. Di saat yang sama, kedua penjaga tanah suci sepertinya bisa mendeteksi tatapan Fang Tianan, dan kemudian mereka dengan cepat menyadari tebakan Fang Tianan. Untuk sesaat, wajah kedua penjaga itu juga menunjukkan ekspresi terkejut. Teka-teki apa yang kalian bertiga lakukan? Meng Qingluo bertanya, agak bingung. Jika kamu memikirkannya dengan hati-hati, kata Fang Tianan. Misterius. Ini adalah suara yang tiba-tiba keluar dari mulut Xiao Yu. Fang Tianan juga tidak peduli. Terlebih lagi, Delta sepertinya menyadari interaksi antara Fang Tianan dan dua penjaga tanah suci saat ini, dan mengerutkan kening seolah memikirkan kemungkinan yang tidak terduga.
Berdasarkan apa yang dikatakan Fang Tianan sebelumnya, Delta samar-samar berpikir bahwa dia sepertinya telah menyentuh ujung masalah. Sekte Es. Tiba-tiba, dua kata ini keluar dari mulut Meng Qingluo. Tiba-tiba, apakah itu Fang Tianan, Delta, atau Xiaoyu? Senyum masam muncul di wajah semua orang. Fang Tianan dan dua penjaga tanah suci karena Lian Meng Qingluo. Semua orang bisa memikirkan hal ini. Adapun Delta dan Xiaoyu, itu wajar karena mereka mendengar tentang kemungkinan Sekte Es. Dan saya merasa terkejut. Biar ku beritahu kalian, bukankah kalian memiliki pemikiran yang sama sebelumnya? Delta bergumam, dengan cara ini, keberuntungan kita akan sangat bagus. Meskipun, Delta juga menantikan keberadaan Sekte Es di lautan es dan padang salju. Meskipun Anda hanya mendengarkan rumornya, melihat lokasi Sekte Es dari kejauhan, Delta bisa merasakan kepuasannya sendiri. Namun, ini terjadi setelah semua orang mengalami rerundewa formasi dari zaman kuno. Karena munculnya rerundewa formasi dari zaman dahulu. Biarkan Delta dan yang lainnya tahu betul bahwa tidak peduli seberapa kuat kelompok mereka sendiri, kekuatan di seluruh benua Tiansheng ingin membentuk tim pelatihan dengan kekuatan yang sama dengan 6 tim Fang Tianan saat ini juga krisis yang tidak dapat dihadapi. Siapa tahu, bagaimana sikap Sekte Es, yang bersembunyi di lautan es dan padang salju, terhadap orang luar. Jika itu adalah Sekte Es. Memang benar mereka hangat dan ramah terhadap orang luar seperti rumor yang beredar, tapi tidak apa-apa. Sebagai kekuatan Sekte yang diturunkan dari zaman kuno, apa? Tidak mungkin mereka tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan Fang Tianan dan timnya yang beranggotakan 6 orang, bukan? Apalagi di hati Fang Tianan. Lebih jelasnya lagi bahwa Sekte Es diturunkan hingga hari ini dengan tujuan melindungi peninggalan formasi dari zaman kuno. Fang Tianan dan rombongan kebetulan berada di area sekitar rerundewa formasi zaman kuno. Ketika Fang Tianan menerobos rerundewa formasi kuno, Fang Tianan tidak akan berpikir bahwa tidak ada seorang pun di Sekte Es yang tahu tentang keributan yang ditimbulkan. Dengan cara ini, penghancuran peninggalan formasi dari zaman kuno oleh Fang Tianan jelas menempatkan dirinya dan Sekte Es pada posisi yang berlawanan. Yah, terlepas dari apakah ada Sekte Es di sekitar atau tidak, setidaknya beberapa dari kita belum melihat jejak manusia yang membudidayakan, kan? Fang Tianan berpikir sejenak, melihat wajah semua orang, dan menganalisis, bahkan jika kita benar-benar bertemu dengannya, bukankah itu yang diharapkan semua orang? Setiap pembudidaya di benua Tiansheng yang mengetahui keberadaan Sekte Es sebelum memasuki laut es dan padang salju akan diam-diam menantikan untuk bertemu dengan lokasi Sekte Es. Saya hanya khawatir akan ada bahaya. Meng Qingluo tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Tampaknya Fang Tianan adalah orang pertama yang menyadari kemungkinan keberadaan Sekte Es. Pada saat ini, Fang Tiananlah yang datang untuk menghibur semua orang, yang benar-benar membuat Meng Qingluo dan yang lainnya merasa sedikit canggung. Itu bukanlah masalah yang bisa diselesaikan hanya dengan rasa khawatir. Fang Tianan merenung dan berkata, daripada khawatir bahwa kita akan bertemu dengan anggota Sekte Es, sebaiknya kita mempertimbangkannya terlebih dahulu saat menghadapi monster tingkat 9. Ketika monster tingkat 9 muncul, saatnya tiba, mari kita masing-masing meningkatkan pengalaman tempur kita. Sikap Bingzong adalah sesuatu yang tidak dapat diprediksi atau dikendalikan oleh Fang Tianan dan yang lainnya. Namun, dengan peningkatan kekuatan kelompok Fang Tianan sendiri, terutama peningkatan pengalaman tempur mereka, jika Fang Tianan dan Meng Qingluo dapat beradaptasi untuk bertarung di alam Kaisar Suci, efektivitas tempur kelompok 6 orang secara alami akan meningkat ditingkatkan. Kapanpun, meningkatkan kekuatan diri adalah kepercayaan terbesar dalam menghadapi krisis. Untuk sesaat, Fang Tianan dan 6 orang lainnya sepertinya memiliki tulisan monster tingkat 9, cepat datang di wajah mereka. Hei, tiba-tiba, pelindung tanah suci yang mendekat bergumam pelan, sepertinya ada sesuatu yang tidak beres di depan. Apa yang terjadi? Fang Tianan menjawab dengan cepat. Sepertinya seseorang sedang bertarung, atau ada pertarungan antara monster dan binatang buas. Pemimpin pelindung tanah suci menjelaskan, bagaimana kalau kita cepat pergi ke sana dan melihat-lihat. Tidak apa-apa, Fang Tianan merenung, dan kemudian dengan cepat bergegas menuju tempat yang dipandu oleh pelindung tanah suci. Entah itu pertarungan antar monster atau pertarungan antar manusia kultivator, selama ada pertarungan dan terjadi di lautan es dan padang salju, maka Fang Tianan merasa itu baginya adalah kesempatan bagus. Namun, ketika Fang Tianan tiba dengan cepat, dia melihat keterkejutan di wajahnya karena dia merasakan gelombang pertempuran datang dari sebelumnya. Saat pelindung tanah suci terkemuka merasakan gelombang pertempuran,
Fang Tianan menyebarkan energi spiritualnya untuk mengunci area di depannya. Namun, dengan tergesa-gesa, setelah Fang Tianan tiba, semua pertempuran telah usai. Apa yang dilihat Fang Tianan adalah pemandangan setelah pertempuran. Tapi pemandangan ini bukanlah sesuatu yang pernah dilihat Fang Tianan sebelumnya. Ini, Meng Qingluo dan Delta juga membuka mulut karena terkejut setelah tiba. Tempat pertempuran, jawab Fang Tianan. Selama kamu bukan orang bodoh, kamu bisa melihatnya. Xiaoyu menyela dan berkata, pertanyaannya adalah, pertempuran macam apa yang bisa meninggalkan pemandangan yang begitu menakutkan? Fang Tianan terdiam. Ya, pertempuran macam apa yang diperlukan untuk meninggalkan pemandangan mengerikan seperti itu di hadapan kita? Jika tidak, Fang Tianan tidak akan terkejut saat itu juga. Ini seharusnya menjadi adegan pertempuran antara kultivator manusia di alam Kaisar Suci, atau adegan pertempuran antara monster tingkat 9. Setelah beberapa saat, pelindung Tanah Suci berkata, selain itu masih layak untuk itu, a level lebih tinggi dari tahap tengah Saint Emperor Realm. Tahap tengah dari alam Kaisar Suci. Fang Tianan sedikit mengernyit, dengan kata lain, dua penjaga yang bertarung satu sama lain dapat menyebabkan situasi seperti itu. Secara kasarnya memang benar, sang pelindung Tanah Suci menjelaskan, hanya saja jika kita berdua bertarung, karena semua orang sudah akrab satu sama lain, kemungkinan besar kita tidak akan menampilkan yang terbaik, kekuatannya kuat, sudah mencapai hasil imbang. Oleh karena itu, pertempuran mungkin lebih berbahaya, tapi menilai dari tempat yang terkena dampak pertempuran dan jejak medan perang yang tertinggal, pasti tidak ada jejak mengejutkan. Ketika Fang Tianan mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk terus menatap kosong pada segala sesuatu di depannya. Sebuah lubang besar muncul di tempat yang tampak seperti dataran luas yang tertutup salju. Di dalam lubang ini terdapat titik-titik bekas luka berwarna merah, terombang-ambing oleh darah, ada juga pemandangan kepingan salju yang berterbangan berserakan dan mengalir secara acak, bahkan ada pecahan mayat monster, bekas-bekas yang tertinggal setelah membusuk. Semuanya membuat Fang Tianan merasa luar biasa. Dapatkah dikatakan bahwa pertempuran antara para pembudidaya di alam Kaisar Suci dapat diabaikan sepenuhnya karena lingkungan yang keras? Fang Tianan bergumam pelan. Fang Tianan tidak bisa mengatakan bahwa dia benar-benar asing dengan monster tingkat 9. Sebelumnya, ketika Fang Tianan pertama kali datang ke benua Tiansheng, dia pasti bertemu monster tingkat 9 selama pengalamannya di hutan ilusi. Hanya saja Fang Tianan tidak pernah bertarung langsung melawan monster tersebut. Sepertinya monster-monster yang kuat ini telah lama tinggal di tempat yang tidak dapat diakses seperti hutan ilusi, dan mereka tidak yakin apakah Fang Tianan dan yang lainnya adalah pembudidaya manusia atau monster-monster. Dengan cara ini, selama Fang Tianan dan kelompoknya yang berkekuatan rendah tidak memancarkan aura jahat atau provokatif, maka monster kuat ini tidak akan mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah bagi Fang Tianan dan kelompoknya. Seperti, di area inti yang tinggal di hutan ilusi, selain monster level 9, ada juga monster level lainnya. Keempat orang Fang Tianan pada saat itu terlihat seperti ini di mata monster tingkat 9. Karena itu bahkan bukan ancaman, mengapa monster tingkat 9 harus marah? Bahkan menurut pendapat Fang Tianan, monster raksasa yang sangat membuatnya terkesan mungkin lebih kuat dari monster tingkat 9 biasa, bukan? Dan satu-satunya kontak dekat Fang Tianan dengan monster tingkat 9 mungkin terjadi di ngarai Xianxian. Pada saat itu, di samping Fang Tianan ada Tanah Suci Saint Meng Qingluo yang tidak sadarkan diri. Satu-satunya keuntungan yang dimiliki Fang Tianan adalah bahwa di ngarai yang dalam dan sempit, kera besar tingkat 9 tidak memiliki kesempatan untuk menyerang Fang Tianan dengan segera. Apa yang bisa dirasakan Fang Tianan adalah tekanan dari aura monster tingkat 9. Namun, Fang Tianan sendiri sudah berada dalam situasi putus asa, jadi dia tidak memiliki banyak keraguan. Jika ada kultivator yang berada dalam situasi putus asa, kekuatan bertarungnya akan selalu sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun Fang Tianan sangat terkesan dengan kera raksasa tingkat 9, dia tidak dengan cermat memahami bagaimana kera raksasa tingkat 9 menyerang. Mungkin, di mata kera raksasa tingkat 9, Fang Tianan tidak lebih mengancam daripada laba-laba berwajah manusia di puncak tingkat ke-8. Dengan cara ini, kera raksasa tingkat 9 mungkin tidak dapat menampilkan kekuatan sebenarnya dari monster tingkat 9. Secara khusus, Fang Tianan pada akhirnya dapat melarikan diri dari bahaya karena mutiara Phoenix dan energi spiritual diserap dari krisis di menara. Tidak peduli seberapa kuat monster tingkat 9, dibandingkan dengan makhluk seperti Suzaku dan Qinglong, mereka tampaknya tidak memadai.
Ini juga alasan mengapa Fang Tianan selalu tidak jelas tentang seperti apa jadinya jika monster tingkat 9 benar-benar melepaskan kekuatan tempur penuhnya. Ini benar-benar pemandangan yang luar biasa. Meng Qingluo tampak menghela nafas setelah Fang Tianan bergumam, dapatkah dikatakan bahwa orang seperti saya juga dapat tampil sebaik saya? Meskipun, pelindung tanah suci juga menjelaskan bahwa pemandangan di depannya seharusnya merupakan adegan pertempuran yang hanya bisa diciptakan oleh para penggarap di tingkat tengah alam Kaisar Suci. Namun, sebagai seorang praktisi di tahap awal alam Kaisar Suci, Meng Qingluo memikirkannya, jika dia benar-benar mengerahkan kekuatan penuhnya, siapa tahu, dia akan mampu mencapai efek pertempuran serupa. Di seluruh alam Kaisar Suci, peningkatan alam kecil manapun adalah transformasi besar bagi kultivator itu sendiri. Adapun seluruh wilayah Kaisar Suci, hanya ada 4 wilayah kecil. Setiap kultivator di alam kecil memiliki kemampuan bertarung. Walaupun akan ada perbedaan, namun dibandingkan dengan cara bertarungnya, perbedaannya tidak terlalu besar. Yang ada hanyalah perbedaan kuantitas dan kualitas energi. Sebaliknya, seharusnya tidak ada banyak perbedaan dalam bentuk pertarungan, seperti gerakan, metode serangan, del. Menurut Meng Qingluo, gerakan yang dapat digunakan oleh para pembudidaya di puncak alam Kaisar Suci. Sebagai orang yang berada di tahap awal alam Kaisar Suci, saya biasanya dapat menggunakannya. Lewat sini, ekspresi Meng Qingluo terlihat sangat aneh. Dilihat dari pemahaman Meng Qingluo tentang dirinya sendiri, tidak peduli seberapa keras jari Qingluo meledak, itu tidak akan menyebabkan keributan di depannya. Untuk lingkungan di lautan es dan padang salju, medan pertempuran di depan semua orang pasti akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Lokasi seluruh pertempuran, daerah yang terkena dampak menunjukkan lubang melingkar yang besar. Terlebih lagi, seluruh lubang melingkar, terutama area tengah, memiliki kemampuan untuk menghancurkan. Itu juga kuat. Jika Meng Qingluo menyerang tanah tempat dia berdiri dengan kekuatan murni jari Qingluo miliknya dan membentuk kawah, sudah pasti hal itu pasti mungkin terjadi. Namun, di luar imajinasi Meng Qingluo untuk menciptakan lubang besar di depannya. Entah itu cakupan atau kedalaman lubang melingkar, Meng Qingluo merasa tidak berdaya untuk sementara waktu. Apakah kita benar-benar begitu jauh dari para kultivator di tahap tengah alam Kaisar Suci? Meng Qingluo memandang Fang Tianan dengan keraguan di matanya, atau apakah ini tentang perbedaan antara para kultivator di alam Kaisar Suci? Pertarungan? Apa? Kalau tidak, apakah kita tidak tahu? Fang Tianan merentangkan tangannya dan mengangkat bahu tak berdaya, aku juga tidak tahu. Adapun dua gadis, Delta dan Xiaoyu, yang berada pada tingkat kekuatan yang lebih rendah, tidak banyak tebakan saat ini. Pertama-tama, ranah Kaisar Suci adalah tujuan bagi kedua wanita. Untuk saat ini, mereka tidak dapat melihat situasi pertempuran setelah Kaisar Suci. Terus terang, meskipun Delta dan Xiaoyu ingin memahami apa yang terjadi, mereka tidak memiliki latar belakang seperti itu. Kedua, bagi para praktisi, jika kekuatan lawan hanya selangkah lebih maju dari dirinya, mereka mungkin masih memiliki pemikiran untuk melawan, tetapi jika kekuatan lawan benar-benar di luar imajinasi mereka, maka mereka hanya bisa menyerah tanpa ampun. Lagi pula, jika kesenjangannya terlalu jauh, perlawanan pun tidak akan ada artinya. Sama seperti Fang Tianan, ketika kekuatannya masih di puncak Holy King, mengandalkan keberadaan energi luar angkasa dan energi tersembunyi seperti Azure Dragon, Suzaku, dan Xuanwu Totem di lautan kesadaran, Fang Tianan mungkin menghadapi Raja Suci. Keberanian para kultivator di alam ini, tetapi bukan kepercayaan diri untuk mengalahkan mereka. Solusi terbaik adalah mencari peluang dan melarikan diri secepat mungkin. Apakah karena Fang Tianan tidak ingin mengalahkan lawannya? Tentu saja tidak, hanya saja Fang Tianan tidak bodoh, dan dia tidak bodoh sampai-sampai jangkrik bisa mengguncang pohon. Untuk sesaat, semua orang termasuk Fang Tianan dan Meng Qingluo, serta Delta dan Xiaoyu, memandang kedua penjaga tanah suci dengan penuh harap. Tidak masalah jika Anda sendiri tidak bisa memahaminya atau memahaminya. Bukankah Anda punya teman yang bisa memahaminya di sisi Anda? Seperti ini, menghadapi tatapan bertanya Fang Tianan, seorang pelindung tanah suci berkata setelah mempertimbangkan dengan cermat, jika itu murni serangan menggunakan seni bela diri, memang, tidak mungkin kita berdua menyebabkan hal seperti itu, suatu situasi. Bukan seni bela diri, Meng Qingluo bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, pelindung tanah suci berkata dengan pasti, keterampilan bela diri apapun, bahkan keterampilan bela diri, tingkat surga, jika digunakan sendiri, sebenarnya memiliki efek serangan yang terbatas. Bukankah kamu mengatakan bahwa latihan dan seni bela diri, tingkat surga, adalah yang paling kuat? Delta bertanya dengan bingung.
Saya pikir saya telah membuatnya lebih jelas, kan? Pelindung tanah suci tidak bisa menahan senyum pahit dan merentangkan tangannya, bukannya latihan dan seni bela diri tingkat surga dibandingkan dengan latihan lainnya dan seni bela diri. Secara umum, itu tidak cukup kuat, tetapi, tidak peduli seberapa kuatnya, gerakan yang berevolusi dari teknik seni bela diri apapun mengharuskan praktisi untuk mengoperasikan dan menyerangnya seolah-olah itu adalah teknik seni bela diri yang sama efektivitas tempurnya akan sama ketika ditempatkan di tangan seorang penggarap alam Raja Suci dan di tangan seorang penggarap alam Raja Suci. Delta segera menggigit bibirnya dan berhenti bicara. Arti dari pelindung Dharma adalah untuk mengatakan, apa efek pertempuran dari seni bela diri. Yang paling penting adalah kultivator itu sendiri, sela Fang Tianan dan bertanya. Kurang lebih itulah yang saya maksud. Pelindung tanah suci mengangguk dan berkata, faktor terbesar yang menentukan apakah suatu keterampilan seni bela diri dapat mengerahkan efektivitas tempurnya adalah pemahaman praktisi itu sendiri tentang keterampilan ini, dimobilisasi saat melakukan gerakan. Ya, Fang Tianan sepertinya mengerti. Begitu kekuatan bintang atau energi ilahi yang dimiliki seorang kultivator menjadi lebih kuat, serangannya secara alami akan semakin kuat. Belum lagi ilmu bela diri, itu hanya serangan dengan tinju. Bisakah kekuatan serangan seorang pejuang dibandingkan dengan pukulan seorang kultivator alam Raja Suci? Ini sama sekali bukan tingkat energi. Efek serangan dan adegan pertarungan yang ditimbulkan secara alami berbeda. Dalam hal intensitas energi yang dapat dimobilisasi saat melakukan gerakan, sebenarnya konsisten dengan cara kita saat ini menggunakan ranah kekuatan untuk membagi kekuatan para praktisi, energi yang dapat dimobilisasi secara alami akan lebih kuat, secara relatif. Jika tidak, mengapa perasaan paling intuitif yang dibawa oleh setiap kultivator ketika dia menerobos alam kekuatan adalah peningkatan energi yang terakumulasi di dantian bawah. Setelah itu terjadi peningkatan energi spiritual. Adapun dantian tengah, Fang Tianan mengerutkan kening dan memikirkannya sejenak. Sepertinya itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan energi. Aspek Zongdantian sebenarnya berisi pemahaman praktisi tentang seni bela diri dan seni bela diri. Pelindung tanah suci lainnya tiba-tiba berkata pada saat ini, dilihat dari maksud Master Sekte, saya seharusnya bisa memahaminya, kekuatan dan energi spiritual berdampak pada pertarungan para kultivator. Ya, Fang Tianan mengangguk. Kalau begitu, di area Zongdantian, kita sebenarnya bisa membuat analogi. Pelindung tanah suci tidak bisa menahan senyum dan berkata, tentu saja, analogi yang saya sebutkan mungkin kurang tepat. Semua orang akan terkejut setelah mendengar ini. Begitu Anda mendengarnya, itu tidak akan membantu dalam kultivasi Anda di masa depan di alam Kaisar Suci, tetapi untuk saat ini akan membantu pemahaman semua orang. Pelindung Dharma, tolong bicara. Meng Qingluo juga penuh rasa ingin tahu. Sistem kekuatan seorang kultivator memang meningkat seiring dengan peningkatan bidang kekuatan. Pelindung itu menjelaskan, begini, beberapa praktisi dengan bakat luar biasa mungkin berada di bidang kekuatan. Ketika dia mencapai alam yang sedikit lebih rendah, dia memiliki ketebalan energi yang sebanding dengan seorang kultivator biasa yang satu tingkat di atasnya, tetapi itu hanya sebanding. 1280.